Ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat berjumpa dalam talk show Keluarga Indonesia Bahagia ya. Selamat malam Pak Erik. Shalom Pak Jarod, selamat malam. Bapak Bicara, Ya, selamat malam semuanya. selamat malam. Malam ini Ya. kita bincang-bincang mengenai kesehatan. Jadi akan Ya, ada 2 sesi dengan minggu depan. Dan minggu depan ada tamu namanya Ibu Yvonne Setiawati. Ya, kalau malam ini saya akan menyampaikan, tapi saya mau sapa nih, pas kebetulan ada dokter gabung nih. Selamat malam, Dokter Ivan. Ya, siap. Selamat malam. Ya, ini karena Bapak dokter, Pak Ivan dokter ya? Hah? Pak Ivan seorang dokter. Ya, siap. Ya, kalau Pak Ivan, Pak dokter bisa nambahin nanti. Siap. Kalau untuk jiwa saya agak kurang dalam, tapi saya coba lihat dulu. Siap. Ya, hari ini kita bicara kesehatan soalnya. Ya. Siap. Deep sleep ya. Ya, ini baru kontak juga di WA tadi beberapa menit yang lalu, tapi saya lihat terus namanya dokter. Siap. Ya, malam ini kita akan berbicara mengenai kesehatan ya, dua sesi dengan minggu depan. Minggu depan akan ada tamu Ibu Yvonne Setiawati yang akan berbicara mengenai probiotik ya. Nah, malam ini saya mau bicara deep sleep. Dulu sebenarnya kita pernah bahas ya di episode sebelumnya, tapi sudah lama, udah 2 tahun yang lalu, itu dengan temannya Pak Hendra ya, Pak Hendra Lesmana. Malam ini hadir juga Pak Hendra ya. Waktu itu Dr. Andreas ya, setahu saya, seingat saya namanya Dr. Andreas Prasojo. Dia banyak membahas, bahkan klinik, dia punya klinik mengenai tidur bagi orang-orang yang bermasalah dengan tidur ya. Nah, hari ini saya mau bahas ya dari sisi praktisi dan firman Tuhan ya. Nanti kalau dari sisi kesehatan ya saya baru kenal berapa menit yang lalu nih. Mungkin saya akan todong Dokter Ivan ya dari NDC yang saya ajak WA-nya baru berapa menit yang lalu. Saya undang aja Pak gabung malam ini. Saya sudah mau mulai Zoom-nya. Jadi ya dari sisi medis karena Pak Ivan seorang dokter ya. Nah, kalau peserta yang lain ada juga yang dari sisi medis ya, ataupun nanti punya pengalaman, boleh bersaksi, boleh juga bertanya ya. Nah, untuk memulainya, saya akan minta Pak Erik untuk berdoa, dan nanti juga Pak Erik akan menutup kalau Pak Roni Daud Simeon tidak bergabung, karena biasanya bergabung, tapi masih ada di Amerika, ya belum kontak saya tadi. Biasanya beliau hadir, ya. Pak Erik boleh buka kita dalam doa, silakan Pak Erik. Ya, baik Pak Jarod, terima kasih. Shalom juga Dr. Ivan dan Pak Hendra. Ya, dan Ibu Bapak semuanya, mari satukan hati, kita mau berdoa untuk minta anugerah Tuhan buat acara malam hari ini. Mari satukan hati. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan bersama-sama Tuhan, kami berdoa minta anugerah Tuhan untuk ibadah talk show malam hari ini. Biar segala sesuatu yang akan kami bicarakan semuanya boleh diberkati Tuhan, sehingga jadi berkat buat kami semua, membawa kebaikan buat kami semua, supaya di dalam keadaan apapun, situasi apapun, kami boleh tetap menikmati tidur yang Tuhan berikan buat kami, sehingga sehat tubuh kami dan baik jiwa kami Tuhan, untuk kami mempermuliakan Tuhan dan kami hidup berbahagia. Terima kasih, karena itu kami mohon berkat Tuhan untuk Pak Jarod Wijanarko yang akan menyampaikan kebenaran-kebenaran Tuhan, supaya boleh kami lakukan dalam kehidupan kami, sehingga kami beroleh pengetahuan
dan kami boleh mengarahkan hidup kami untuk menerima semua yang baik yang sudah Tuhan arahkan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya segala sesuatunya disampaikan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, karena itu kami buka hati kami, biar Tuhan yang tolong, supaya segala yang disampaikan malam hari ini jadi benih yang subur untuk bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang sedang dalam perjalanan untuk bergabung bersama-sama, biar Tuhan lancarkan dan Tuhan buka jalan untuk mereka bersama-sama dengan kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah talkshow malam hari ini dengan ucapan syukur dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih. Ya, Pak Erik. Ya, Bapak Ibu, kita akan mulai ya. Nah, kita ada serial ya mengenai kesehatan, khususnya sejak dimulainya COVID gelombang kedua Delta, dan itu dipicu oleh anak saya yang terkena ya, sehingga sesak nafas, saturasi 92, rumah sakit penuh karena satu hari waktu itu penambahannya sampai 50.000, dan Jakarta dari 50.000 itu hampir 20.000. Sehingga kalau total nasional waktu itu rumah sakit itu 92%, tapi Jakartanya udah lebih 100%, sehingga anak saya nggak dapat rumah sakit. Nah, sejak itu kita mulai tema kesehatan, ya, mulai Dokter Bambang, lalu Dokter Resa, ahli paru-paru, lalu kita bicara gizi dengan Pak Sunardi, dengan Dokter Ana, dan seterusnya. Ya, mungkin udah berapa kali, ini hampir 10 kali kita bicara mengenai kesehatan. Dan puji Tuhan kalau saya baca hari ini kita Indonesia total 5.000 sekian gitu ya. Udah jauh berturun ya. Dan Jakarta bahkan di bawah 500. Itu sebuah ya menurut saya puji Tuhan ya. Nah, tapi kita nggak boleh lengah karena virus ini kan terus bermutasi, dan saya nggak tahu misalnya bukan COVID ya bisa ada pandemi yang lain. Karena beberapa hari terakhir ini dalam kegerakan ekoenzim yang saya inisiasi ya di Indonesia ini, sekarang member saya di ekoenzim ini sudah lebih 10.000 dari Aceh sampai Papua. Belum lagi ada tambahan suntikan dari grup-grup PMI. Jadi Palang Merah Indonesia sudah secara resmi menggunakan ekoenzim sebagai desinfektan karena koefisien fenolnya melebihi bahkan desinfektan kimia. Dan para pegawai PMI sudah banyak yang alergi kulit gara-gara nyemprot pakai desinfektan kimia. Lalu berganti dengan ekoenzim, malah tambah mukanya tambah kinclong ya. Kalau ada yang tanya saya, Pak, ekoenzim buat desinfektan aman gitu. Saya bikin peragaan, saya main hujan-hujanan dengan ekoenzim. Bahkan sekarang saya mandi ekoenzim, kumur-kumur pakai ekoenzim, sampo saya ekoenzim, nyuci mandiin anjing juga pakai ekoenzim, baunya hilang. Ayam bebek ternak saya minum ekoenzim, rajin bertelur, kandangnya nggak berbau lagi. Kotoran hewan, kohenya disemprot ekoenzim, hari itu juga bisa menjadi media tanam. Maka saya sekarang ada 7 grup ekoenzim pertanian terpadu. 7 kali 250-an orang ya, khusus aplikasi ekoenzim. Nah, tapi itu membuat saya makin banyak seminar-seminar kesehatan, walaupun bukan saya pembicaranya kalau dalam bidang ekoenzim. Ya, kalau ekoenzim pertanian saya bisa. Nah, ini membuat hari-hari terakhir ini banyak bincang-bincang kesehatan gitu ya, yang membuka sebuah pemikiran atau wawasan. Kenapa sih pandeminya dahsyat banget dan mulai banyak di mana-mana ya? Bukan hanya COVID loh ya. Ini di kompleks saya ini demam berdarah aja ada 10 ada kali saat bersamaan sekarang ini gitu ya. Jadi pandemi mulai muncul karena alam sudah nggak bagus. Ya, alam ini rusak karena aneka polusi. Baik air, tanah, udara. Nah, karena itu kita mau bicara bagaimana kita menaikkan sistem imun ya dari satu sisi saja, karena imun itu kan banyak banget faktor pendukungnya. Kalau kemarin kita bincang-bincang dengan beberapa dokter sebelumnya ya. Nah, sekarang yang saya bahas apa ini gitu ya? Yang saya bahas ya yang saya sudah menjalaninya ya.
Kadang-kadang sampai orang panggil saya Pak Dokter gitu ya. Bukan, dokter. Ya, habis kadang-kadang bicara mengenai kesehatan juga ya. Nah, yang saya bahas adalah hari ini adalah mengenai tidur nyenyak gitu ya, tidur sehat. Tidur nyenyak sehat ya, bahkan mimpinya pun indah dan itu bisa diatur. Nah, ini dia ya. Nah, saya kasih pendahuluan sebentar mengenai imun ya. Yang pasti yang akan melawan virus gitu ya, yaitu antibodi. Virus apapun juga. Antibodi ini kan disusun dengan bahannya asam amino diantaranya ya. Tapi untuk bisa asam amino menjadi antibodi itu butuh katalis, yaitu enzim. Enzim ini bisa diproduksi oleh tubuh kalau tubuhnya sehat. Tapi bisa dibantu dengan probiotik yang menghasilkan enzim spesifik untuk hal itu. Makanya minggu depan kita bahas probiotiknya ini. Ya, jadi ini ada sebagai gambaran umumnya supaya nanti nyambung. Kenapa minggu depan kita probiotik bahasnya? Selain probiotik, tentu untuk mendapatkan asam amino kita butuh gizi yang cukup, ya, terutama protein. Tapi banyak protein yang tidak bisa dicerna oleh tubuh kita, ya. Malah orang minum susu bisa kentut, gitu ya. Tapi kalau susunya atau kedelainya difermentasi, ya, lain kali nanti saya ajarin bikin kefir, gitu ya. Tapi nanti minggu depan dengan probiotik pun kita bisa belajar juga mengenai susu yang difermentasi. Sehingga susu menjadi protein rantai pendek atau asam amino yang siap untuk menjadi antibodi. Sudah Pak, sudah minum, sudah makan protein yang difermentasi, yaitu tempe, ya. Sudah minum susu yang difermentasi, yogurt, Yakult, ya. Jadi protein asam aminonya yang saya masukkan ke tubuh ini yang sudah rantai pendek, Pak, gitu ya. Minum probiotik juga cukup. Bahkan saya sudah mengkonsumsi aneka probiotik. Dari mulai kimchi, yogurt, Yakult, kefir. Gitu ya. Tapi kok saya periksa antibodinya masih belum maksimal. Gitu ya. Kalau orang itu donor darah, ya minimal 320. Ya, di bawah itu dianggap nggak bagus. Ya. Tapi kalau orang kena COVID kayak Pak Roni Daud kemarin, kata Pak Tony Mulya juga udah di atas 500. Kemarin saya datang teman, ya 2 kali kena COVID. Dan iseng-iseng kemarin dia tes antibodi gitu ya. Di atas 1000. Maka dia ke rumah saya gitu ya. Nah, banyak orang kenapa antibodinya tidak terbentuk gitu ya. Nah, salah satunya kondisi untuk membangun antibodi itu kalau dari saya ambil sedikit yang disampaikan Pak Ruyandi Hotasoid ya beberapa minggu yang lalu, memang sepanjang hari tubuh memproduksi antibodi, tapi terutama saat tidur. Ya, jadi kalau tidurnya tidak sehat, antibodinya bisa kurang. Nah, berangkat dari situ, karena waktunya kemarin habis, ya saya ngobrol lanjutan dengan Pak Ruyandi. Ya, betul Pak. Kalau Bapak bisa ngajarkan, ajarkan tuh tidur nyenyak, tidur sehat, karena pada waktu tidur itulah antibodi dibangun dalam jumlah yang cukup, gitu ya, terutama pada waktu tidur. Nah, itulah kenapa kita bahas hari ini mengenai antibodi, ya. Selain butuh asam amino, sehat, vitamin, mineral, tambah satu lagi, ya tentu ini hanya salah satu aspek, karena memang kesehatan itu multi aspek, ya. Kita bahas sekarang mengenai deep sleep, tidur sehat, tidur nyenyak. Oke. Ada di sini yang jam 4 pagi ya masih belum bisa tidur. Matanya masih belok gitu ya. Kalau siang hari matanya belok cantik gitu ya. Malam sampai pagi nggak bisa tidur. Aduh, itu orang menderita namanya ya. Nah, kita baca Mazmur 127 ayat 2. Mazmur 127 ayat 2. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab I-nya huruf besar, Tuhan memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Jadi Tuhan itu memberkati kita pada waktu tidur. Tapi tidur yang bagaimana gitu ya? Karena ada beberapa ayat yang lain mengenai tidur gitu ya. Orang malas ada di tempat, kata Amsal ya, orang malas ada di tempat tidurnya, sebentar bangun, sebentar
berbaring, ya, maka kemiskinan akan menyerbu dia seperti pasukan yang bersenjata. Jadi orang yang tidurnya itu udah lewat pagi, ya, udah lewat fajar gitu ya. Bangun tidur itu orang malas namanya. Itu bukan diberkati, ya. Diserbu kemiskinan katanya, ya. Menyerbunya itu seperti pasukan yang bersenjata. Jadi orang yang bangun siang udah bangun nggak segera-segera bangun gitu ya. Kalau Alkitab berkata tidur sepanjang itu nggak diberkati, malah diserbu kemiskinan. Jadi tidur yang seperti apa itu penting. Nah, kita lanjutkan lagi. Tidur yang sehat ya itu ada indikatornya. Ya, kalau bangun tidur segar, wah seger banget nih hari ini gitu ya. Berarti tidur Anda sehat. Tapi kalau bangun tidur, pegel semua nih badan. Bangun tidur bukan seger malah menguap. Ya, wah sampai jam 9 kalau belum bangunnya jam 7 sampai jam 9 masih ngantuk gitu. Wah, cari kopi sampai double porsi gitu ya. Bangun tidur pusing, udah itu tanda tidak sehat tidurnya. Malam ini Anda nggak kebetulan dengar ini ya. Kalau bangun tidur pegel, ngantuk, pusing, Anda tidurnya salah. Tidur yang sehat adalah bangun tidur segar, tidak pegal, tidak ngantuk, tidak pusing. Nah, ini perikop bukan mengenai tidur gitu ya, tapi esensinya ada, Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Nah, ini yang saya mau dalami ya, ada waktunya termasuk waktu untuk tidur ya. Nah, maka tidur sehat itu 6-8 jam. Tetapi bukan jam 4 pagi sampai jam 12 siang. Waktunya 6-8 jam, 6 jam deep sleep, tapi jam 9 sampai jam 5. Di antara interval itu. Karena menurut ilmu biologi ya, tubuh ya, saya paling senang bukunya Dr. Tan Sut Yen atau Ibu Elizabeth Subrata. Dokter yang nggak nulis resep, nggak ngobati pasien pakai obat, tapi mengubah pola hidup, pola makan, pola minum, termasuk pola tidur. Maka ginjal, jantung, organ-organ tubuh itu direparasi kayak ada waktunya, gitu ya. Nah, terutama pada malam hari antara jam 9 sampai jam 5 pagi. Dan pada saat itulah harusnya Anda itu tidur. Bukan sebelumnya, bukan sesudahnya. Ya, sebelumnya namanya males. Jam 7 udah tidur gitu ya. Sesudahnya berarti ada kalong. Ya. Jadi tidur itu ada waktunya. Alkitab tuh aduh luar biasa ya, berkata segala sesuatu ada waktunya gitu ya. Nah, kalau bicara segala sesuatu ada waktunya, tidur waktunya kapan dong kan gitu ya. Jam 9 sampai jam 5. Dan kualitas yang baik tidak terasa lama. Ya, mimpinya indah atau nggak mimpi. Ya, itu berarti tidurnya bagus ya. Mimpinya indah atau nggak mimpi. Ada nggak? Pak, saya ngimpinya dikejar maling. Mimpinya dikejar setan. Saya ngimpi makan, Pak. Lagi saya makan keselak jatuh, Pak. Ini orang sial, tau nggak? Ini orang sial. Ngimpinya aja sial, coba dong. Ngimpi kok dikejar maling, kenapa nggak nangkep maling? Ngimpi kalau dikejar-kejar setan, kenapa nggak ngusir setan? Kita kan hamba Tuhan, kita orang percaya. Setan kita kalahkan, dalam nama Yesus setan pergi. Nah, ngimpi kok dikejar setan, ini perlu pelayanan pelepasan ini. Jangan-jangan masih ada okultisme atau roh-roh lain, atau paling nggak dia mungkin memberhalakan sesuatu, ya, yang bukan Tuhan. Nah, mimpi yang indah, mimpi itu ya makan enak, jalan-jalan ke luar negeri, mimpi bercinta, mimpi putus cinta, mimpi mati dikubur nggak jadi, mimpi kecelakaan. Ini menurut saya orang susah ini. Anda bisa lepas dari ini semuanya. Saya katakan Anda bisa lepas dari mimpi-mimpi horor, mimpi-mimpi sial, mimpi kesandung, mimpi makan. Iya Pak, tapi pas makan keselak saya Pak. Lu hidup, lu tidur aja sial, gimana bangunnya gitu ya. Nah, kita akan bikin hari ini saudara bisa tidur kalau tahu ngimpi makan enak, mencintai dan dicintai gitu ya. Mimpinya bercinta, mimpinya hidup bahagia, mimpinya kebaktian, mimpinya ngusir setan. Aduh, mimpinya di sorga nggak apa-apa, bangun-bangun oh masih di Bintaro gitu ya. Kalau Pak Erik oh masih di Bandung. Tapi mimpinya indah. Nah, itu tanda tidurnya bagus.
Nah, sekarang gimana caranya? Oke, kembali lagi Alkitab berkata, Amsal, ya, pengkhotbah, semua hal ada waktunya. Nah, maka kita harus mengatur jadwal atau namanya alam tidur. Gimana caranya supaya jam 9 atau jam 10? Anggap aja sekarang kita bikin patokan jam 10 ya, atau jam 11 mau tidur. Terserah. Jam 11 tambah 6 bangun jam 5, jam 11 tambah 7 bangun jam 6. Maka katakan 1 jam sebelum jam yang mau ditetapkan untuk tidur. Ya, kalau saya dulu waktu saya punya usaha ekspor, karena saya cukup lama, 2 tahun di Astra ekspor, setelah itu usaha sendiri 6 tahun ekspor, jadi saya 8 tahun bisnis ekspor. Di mana kalau saya malam, buyer saya baru siang atau pagi, tergantung negara mana, karena saya ekspor hampir ke seluruh dunia. Eropa, Amerika, Australia dan sebagainya. Itu membuat saya jadi kalong, ya. Tidur jam 1, jam 2, jam 1, jam 2 selama 8 tahun. Maka saya sempat mengalami kesulitan untuk tidur di bawah jam 12. Tapi ternyata di dalam nama Yesus, seperti apa yang saya ajarkan hari ini, apalagi sekarang, mau tidur jam 8 bisa. Mau tidur jam 10 bisa. Nggak ada Zoom hari ini. Oh, udah tidur aja jam 8 tidur. Lumayan ya, jam 8 sampai jam 4, waduh, pules banget gitu ya. Nah, sekarang gimana caranya mau tidur jam 10 atau jam 9 atau jam 8? Maka 1 jam di muka sebelum tidur. Bikinlah ritual untuk persiapan alam tidur. Hindari kegiatan yang menarik, karena menarik itu memproduksi endorfin. Ya. Hindari kegiatan atau melihat film yang menegangkan, karena menegangkan itu adrenalin. Hindari melihat film, entah porno, entah game, entah film detektif, yang membuat terangsang, karena itu ada dopamin. Apalagi film horor dan kekerasan, ya, menimbulkan ketakutan. Jadi ketika orang, misalnya anak, ya, anaknya tidurnya, anaknya disuruh belajar dulu, bikin PR, ya. Kalau udah selesai baru main game. PR-nya selesai jam 8 malam, main game sampai jam 9. Ya, dopamin lagi banyak-banyaknya setelah main 1 jam. Mana bisa tidur jam 10? Malah nggak bisa tidur. Kalau saya dulu ngatur anak-anak itu malah pulang sekolah, bikin PR dulu, belajar dulu, les dulu, ya. Habis makan malam, udah semuanya udah selesai, ya kan? Tinggal kebalik ya. Pulang sekolah, kan dari sekolah itu capek, ya, jenuh, malah justru main dulu. Kebalik itu ya. Main dulu, game dulu, kayak rekreasinya, terus makan malam. Wah, jam 6, jam 7 selesai. Nah, jam 7 itu mulai belajar. Begitu mau belajar, mulai ngantuk dikit, ya kan? Baca Alkitab, ngantuk banyak. Misbah keluarga, terus tidur. Jadi pokoknya ritmenya begitu udah. Tapi kalau orang lain kan kebalik gitu ya. Anaknya bikin PR dulu selama malam, begitu makan malam, nah sekarang boleh main game. Udah. Dijamin lo anak pecicilan sampai jam 12 malam. Kenapa? Begitu dia main game, terangsang dopamin. Tegang sekali, adrenalin. Horor, saya nggak tahu hormonnya apa. Lupa, belum tanya sama dokter Tan Sutian. Nonton film horor, nonton film detektif, otaknya mikir terus. Ya, otaknya aktif. Begitu otaknya aktif, nggak bisa tidur. Ya. Maka ada ritme menjelang tidur. Memasuki alam tidur perlu dipersiapkan. Atur jadwal hidup. Ya. Terutama untuk persiapan alam tidur. Katakan tadi jam 10 mau dibikin tidur, maka jam 9 sudah menghindari kegiatan-kegiatan yang menarik, yang membuat otak terus berpikir. Nah, apa dong yang bagus? Ritme psikologis persiapan tidur. 30 menit, kalau udah terbiasa, kalau enggak 60 menit. Ya. Mulai lepas dari kegiatan sehari-hari yang banyak pikiran, maka mulai masuk apa dong? Ya, baca Alkitab, PA pribadi, saat teduh pribadi, atau kalau masih ada anak-anak di rumah, misbah keluarga. Saya kasih cerita biar gampang ya. Waktu anak-anak saya masih di Indonesia, masih kecil-kecil ya, mereka setelah itu kan SMP, SMA-nya ke luar negeri, yang paling kecil kuliah ke luar negeri. Nah, waktu anak-anak masih ceritanya masih anak-anak masih TK SD nih. Setiap jam sekitar 8:30 kita tuh misbah keluarga. Nah, jam 9 sekeluarga tidur semuanya. Itu jadi kebiasaan. Oke, ya. Contohnya nih, suatu ketika kita liburan.
ya, liburan keluar kota. Jam 8:30 kita kumpulkan anak-anak. Yuk semuanya misbah keluarga. Aku belum mau tidur. Kita bukan mau tidur, kita mau misbah keluarga. Tapi habis berdoa kan kita tidur. Karena istri saya udah mau tidur gitu ya, jam 9 mau tidur, anak-anak masih belum mau tidur karena namanya liburan, masa nggak boleh nonton film sampai malam gitu. Ya udah kita misbah keluarga dulu. Nggak mau, kita belum mau tidur. Rupanya anak itu udah terpola otaknya. Kalau misbah keluarga, habis itu tidur. Karena belum mau tidur, belum mau misbah keluarga, itu artinya udah terbentuk ritmenya. Ya, kalau ada terbiasa mau pokoknya baca firman saat teduh, menyembahan, tidur. Itu begitu Anda baca firman itu otaknya udah kayak emang disiapkan. Maka itu ritmenya udah terbentuk ya. Nanti tidur udah gitu ya. Ini namanya mempersiapkan alam tidur ya. Kita lanjutkan lagi karena tipsnya banyak ya. Nah, ada lagi orang yang tidurnya itu mimpinya aneh-aneh gitu ya, kayak dejavu, kayak rohnya keluar gitu ya. Itu juga permasalahan pikiran bagaimanapun juga ya. Nah, maka karena ini masalah pikiran gitu ya. Kalau tadi itu bicara ritme, persiapan tidur ya. Ini alam tidur, ini jadwal tidur. Jadwalnya alamnya dipersiapkan dalam arti secara pikiran juga kita memang secara tubuh maksudnya ya, hormon-hormonnya kita sudah tidak dalam posisi yang antusias dan bergairah gitu ya. Kalau bakteri itu dorman gitu ya, udah mau tidur gitu ya. Lalu kita ada jadwalnya, ritme di mana secara psikologis memang setelah kegiatan yang ini kita tidur. Ya, setelah kegiatan ini kita tidur gitu ya. Nah, sekarang pikiran, karena kalau pikiran nggak dipersiapkan nanti bisa mimpinya aneh-aneh. Nah, yang pasti ya, tidur yang kurang akan menyebabkan kecemasan dan kecemasan juga akan membuat susah tidur. Jadi itu tanda panahnya dua arah. Orang yang kekurangan tidur akan mudah cemas, orang yang mudah cemas, kurang tidur, susah tidur. Udah jadi bulat di situ. Maka pikiran perlu dipersiapkan. Nah, gimana caranya? Oke, saya tuh senang banget sama Alkitab. Alkitab ini luar biasa ya. Memang ini bukan perikop soal tidur, tapi saya bisa hubungkan dengan kecemasan ini ya. Karena ini ayat mengenai kecemasan. Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kamu makan, minum, jangan khawatir pula apa akan tubuhmu pakai ya. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan dan tubuh lebih penting daripada pakaian? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Siapa yang dengan khawatirnya bisa menambah sehasta saja dalam jalan hidupnya? Filipi 4 ayat 6. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan, ucapan syukur. Oke, saya bahas satu persatu ya. Yang pasti ya lagi khawatir tidak bisa menambah sehasta dalam jalan hidup. Ini kalau dibikin lebih radikal gitu ya. Khawatir mati loh. Khawatir emangnya bisa nambah ini jalan hidup, nggak bisa menambah berarti mati gitu ya. Apalagi kalau sekarang kita tahu ternyata orang khawatir, orang takut, badai sitokin, imunnya drop gara-gara COVID-nya kita pinter ngerti apa itu sitokin gitu ya. Padahal ternyata selain sitokin ada endorfin, ada epinefrin, ada kortisol, ada adrenalin, wah banyak sekali jenis-jenis hormon. Yang pasti perasaan positif, hormon positif. Perasaan negatif, hormonnya negatif. Mungkin saya merekomendasi Bapak Ibu membaca bukunya Dr. Tan Sut Yen. Dia ada daftar antara perasaan, hormon apa yang dikeluarkan, dan pH tubuh. Menarik itu ya, itu menarik sekali. Dan filosofinya, walaupun dia seorang dokter, filosofinya dalam banget ya, mengenai obat terbaik itu makanan. Dan jadikanlah makanan itu obat, maka engkau tidak pernah makan obat gitu. Wah, itu bagus banget. Saya paling senang, terus terang jujur, saya paling senang dengan bukunya Dr. Tan Sut Yen. Atau Anda ikut Instagramnya, itu followernya ada 450.000 kira-kira ya. Apalagi yang punya anak kecil. Ya sekarang lagi bahas mengenai ASI dan VS susu suplemen gitu ya. Saya ngikutin juga walaupun nggak punya anak. Nggak punya anak yang maksudnya usia balita gitu ya, tapi cukup menarik. Nah,
Kembali lagi ke tidur. Kalau khawatir, kita nggak bisa memperpanjang hidup alias mati, gitu ya. Nah, lalu gimana dong kalau ada kekhawatiran? Karena mana kita manusia kan banyak pekerjaan, banyak urusan, banyak target. Nyatakan segala hal kepada Allah dalam doa, permohonan, ucap syukur. Nah, saya rinci ini secara teknis ya. Gimana bentuk praktisnya supaya kita bisa mengatur pikiran, ya, tidak khawatir, ya, yang diatur pikirannya dengan cara menyatakan segala hal. Oke, bentuk praktisnya begini. Makanya sebelum tidur, ya, supaya tidurnya berkualitas dengan baik, atur pikiran dengan cara apa? Satu, misalnya buku harian. Jadi buku harian itu berguna untuk mengendapkan pikiran yang hari ini. Nah, sekarang pikiran untuk besok. Kan kita berkecamuk nih pikiran kita, ya. Besok ngapain, besok ngapain, besok ngapain gitu ya. Wah, besok mesti ngambil duit dari sana karena debt collector datang gitu ya. Nah, ini belum diendapkan, makanya ngipnya ditagih hutang. Saya juga pernah bertahun-tahun punya utang namanya orang bisnis, bahkan saya pernah diciduk sama oknum angkatan, ya, mau dibunuh, dikasih pistol di kepala saya, baju saya dituarik sampai sobek, bahkan saya tadi mau ditempeleng gitu, tapi saya nggak mau nangkis karena kalau nangkis saya cuma menghindar, nanti malah tuduhannya bisa diputar balik gitu ya, di pertengkaran dan sebagainya. Nah, jadi saya bukan seorang pendeta ya yang menggambarkan gereja, perginya ke menara doa. Saya seorang bisnismen. Bahkan 2019 saya baru bangkrut dengan kerugian 140 miliar. 4 bulan lalu kami baru menjual aset senilai 128 miliar hanya dengan 22 miliar saja. Karena ketika bangkrut itu kami sempat ada utang 17 miliar. Nah, maka yang namanya pikiran, jangan tanya saudara, demo buruh, anggota DPR datang, serikat buruh datang. Dalam pergaulan seperti itu, saya tidur nyenyak, ketawanya lepas. Tidur pulas saja sebenarnya. Memangnya kalau saya nggak tidur utangnya lunas. Kalau nggak tidur utangnya lunas, saya mau utang lagi gitu ya. Lalu malam ini nggak tidur, lunas lagi. Bisa utang lagi, nggak tidur. Jadi kalau karena utang belum lunas nggak bisa tidur, tambah mati nggak bisa bayar utang gitu ya. Jadi gimana Pak? Dalam saya usaha ada animasi, ada sekolah Happy Holy Kid. Ya, sekarang ada LSP3, sertifikasi profesi. Yang IVA, MLM, yang baju, sepatu, kosmetik, perusahaan saya belanja bangkrut. Jadi sebelumnya, aduh, urusannya macam-macam. Gimana bisa tidur pulas tuh? Ya, wah, Bapak usahanya banyak enak ya. Satu usaha 5 masalah. Nah, kalau 5 usaha, ada toko, ada pabrik, banyak orang nggak tahu ya kalau saya usahanya macam-macam karena banyak orang taunya Pak Pendeta Jarod ya. Nah, saya di khotbah kan nggak pernah kesaksian soal usaha, nanti dikira di mimbar jualan gitu. Nah, lalu gimana Pak caranya tidur nyenyak tuh kalau masalahnya banyak banget? Ya banyak lah masalahnya. Satu usaha 5 masalah, Anda bisa bayangin kalau saya 5 usaha. Yang nulis buku saya itu nggak anggap usaha ya. Nulis buku, pelayanan, khotbah, gereja, walaupun gereja pun ada masalah loh. Difitnah, dianggap sesat, jadwal dibatalin. Itu bagi saya masalah kecil. Yang lebih gede ya tidur pulas, apalagi cuma khotbah dibatalin. Nah, tapi ada orang loh pendeta di khotbah jadi dibatalin nggak bisa tidur. Saya salah apa ya? Ya elah. Saya di bolak-balik dicopot aja berkali-kali tidur pulas gitu ya. Nah, sekarang gimana caranya? Oke. Saya balik lagi ke halaman ini. Buku harian itu mengendapkan apa yang hari ini. Tapi bagaimana dengan yang besok? Nah, tadi kan ayatnya berkata gini, nyatakanlah segala hal keinginanmu. Segala hal keinginanmu. Dalam bentuk praktisnya, buatlah daftar yang harus dikerjakan besok. Nah, ini memang saya campur dengan ilmu manajemen waktu saya di Astra, ya, masuk kerja di Astra, diajari hidup produktif, maka tiap hari harus membuat daftar apa yang dikerjakan besok. Ya, besok ke pabrik, cek harga, kejar sampel, persiapan pameran ke luar negeri, bikin katalog. Wah, itu banyak banget. Ya, daftar yang harus kita kerjakan besok itu bisa sampai 30. Nah, daftar tadi gitu ya. Kalau sekarang tambah lagi kan khotbah, bikin Zoom. Loh, apa materi buat Zoom. Saya 1 bulan bisa 40 Zoom
40 tema. Yang 20 tema lama, yang 20 tema baru. Kira-kira begitu. Tiap bulan. Tiap bulan. Kalau hari ini cuma 1, besok 2 gitu ya. Sabtunya 3. Itu setiap bulan. Ya bikin daftar gitu kan. Makanya saya persiapan materi itu dia H-1. Pak, bisa kasih materinya ke saya gitu. Ya masih 7 hari. Saya bilang H-1 WA saya lagi ya. Belum dipikir. Masih 7 hari. Nah, jadi saya bikin daftar ya. Besok siapkan Zoom 2 tema. Cek itu grup Equensym, cek PMI, hubungin ini. Wah, 30. Oke, dari 30 daftar tadi bikin lagi. Oh, yang ini suruh anak buah, ini suruh supir. Kalau masih kerja dulu di perusahaan, ini suruh pegawai, ini suruh ini gitu. Ternyata dari 30 itu hanya 5 yang harus kita kerjakan sendiri. Oke. Setelah itu daftarnya udah dibikin daftarnya, yang bisa didelegasikan, lalu yang harus kita kerjakan berapa? 5, 10? Bikin urutan prioritas. Nomor 1 ini, nomor 2 ini, nomor 3 ini. Nah, itu bawa doa. Jadi waktu doanya itu seperti yang ayat tadi katakan, nyatakanlah segala hal. Dibikin daftarnya. Nah, ternyata itu dampak pertama, ke Tuhan bisa rinci, kedua itu mengendapkan pikiran. Karena kalau dengan ditulis besok ngapain saja, sudah ditulis ya sudah gitu loh. Jangan tidur pikirannya masih mikir besok ngapain aja. Segera ditulis yang mau dikerjakan itu udah dibikin urutannya. Nomor 1 ini, nomor 2 ini. Jadi aku bangun besok nomor 1 ini. Udah jelas sudah. Ya, itu sudah nggak pakai dipikir, tinggal tidur. Jadi waktu tidur nggak mikirin yang itu karena sudah diendapkan. Ya, itu cara mengatur pikiran, mengendapkan pikiran. Nah, sekaligus besoknya dari daftar tadi ada 10 yang harus dikerjakan. Kan udah dibuat prioritasnya. 1, 2, 3, 4, 5. Kerjakan nomor 1, jangan pikir nomor 2. Kerjakan nomor 2, jangan pikir nomor 3. Kan udah dibuat prioritas. Banyak orang nggak produktif. Pak, Bapak itu melukis. Tuh, belakang lukisan saya tuh. Saya 1 tahun terakhir ini, pandemi ini, sudah menjual 80 lukisan. Jadi sebulan menjual 4 atau 5 lukisan. Tapi saya produksi sebulan 6 lukisan. 10 tahun terakhir, saya bikin 66 buku. Setahun 4-6 buku. Sebulan khotbah 40 sesi, 20 tema baru. WA grup saya 200 ada kali. Animasi 10 grup, Equensym yang paling banyak sekarang ini ada 60 grup karena ada grupnya Palang Merah Indonesia, saya dimasukkan jadi mentor di situ untuk seluruh provinsi. Lalu ada grup pertanian terpadu 6, ada grup Equensym yang pembuatan ada 12. Lalu Equensym yang per kota besar ada 20. Belum lagi animasi, ada 15 grup. Aduh, Pak, itu gimana? Makanya tadi, kalau saya mikir Zoom, saya nggak mikir Equensym. Kalau saya mikir Equensym, saya nggak mikir Alkitab. Saya bikin jadwal, kapan buka WA, kapan baca WA. Kalau lagi nggak baca, HP saya tak taruh aja di mana. Itu yang bikin produktif ya. Jangan di gereja bikin kantor, di kantor bikin gereja, dua-duanya nggak selesai. Jadi pertama dibikin daftarnya, nah itulah yang dibawa kepada Tuhan. Sampaikanlah segala hal itu ya berarti harus ada daftarnya supaya nggak kelewat. Tapi ternyata itu sekaligus pengendapan pikiran supaya waktu tidur berkualitas. Ya. Nah, ketika dibuat daftarnya, maka tadi Alkitab berkata, segala hal keinginanmu kepada Tuhan di dalam doa. Apa itu artinya doa? Menyerahkan kepada Tuhan supaya waktu tidur pikiran kita sudah istirahat. Karena kita sudah serahkan kepada Tuhan, bahkan sudah ditulis dengan terperinci. Ya. Nah, dengan demikian waktu tidur itu ya mikir yang lain aja lah gitu ya, mikirin di sorga. Nah, atau Anda bisa melanjutkan dengan cara ini ya. Oke, saya mundur dulu ke ayatnya ya. Jangan khawatir, nyampaikan kepada segala hal kepada Tuhan dalam bentuk daftar tadi, list to do, dalam doa, permohonan, apalagi coba? Ucapan syukur. Nah, ucapan syukur ini berarti bisa diartikan pujian. Nah, makanya kalau mau tidur, masih susah juga Pak tidur, bikin ritme tidur. 1 jam di muka, baca Alkitab, saat teduh, mesbah keluarga. Sebelum mesbah keluarga, mungkin malah bikin yang things to do tadi sebelum mesbah keluarga, sebelum waktu mesbah keluarga, ini pun sudah bisa didoakan bersama-sama. Ya, lalu
setel lagu itu ya. Ucapan syukurnya dalam bentuk pujian penyembahan boleh gitu ya. Mengucap syukurnya dalam bentuk lagu gitu ya. Lagunya lagu yang lembut, nyanyian saat teduh, nyanyian pujian yang penyembahan gitu ya. Jangan mau tidur lagunya bangkit serukan nama Yesus. Bangkit beneran saudara ya. Salah lagu, salah lagu ya. Lagunya juga jangan melo-melo banget ya, kayak saya gini, wah memang ketawa-ketawa begini begitu dengar lagu yang apa, indah rencanamu Tuhan, Tuhan ku tak mengerti jalanmu, ku tak dapat melihat, nangis malah begitu nangis ya ngantuknya hilang. jangan yang melo banget tuh dia nangis nanti ya jadi nggak bisa tidur gitu ya, karena emosinya ke bawah. Kita pengendapan pikiran, pengendapan emosi. Pengendapan pikiran dengan things to do, pengendapan emosi dengan menyerahkan kepada Tuhan dalam doa dan pujian. Itu begitu terbentuk ritmenya nanti, percaya saudara. Begitu mau sekarang saya mau, biasanya jam 10 sih, tapi saya mau maju jam 9. Ya ritmenya tadi ritual 1 jam sebelum tidur ya. Kalau nanti itu kelamaan, nanti lama-lama 30 menit sebelum tidur Anda mulai lakukan, udah pasti tidur, pasti. Saya dulu tidur jam 1 jam 2 gara-gara 8 tahun kerja ekspor. Bisa, sekarang mau tidur jam 8 bisa, jam 9 bisa, jam 10 bisa. Di dunia ini nggak ada yang tidak bisa kalau kita mau mengaturnya. Ya. Nah, lalu juga mengatur alam roh dan alam jasmani. Ya, supaya bisa tidur. Tadi kan doa, pujian, penyembahan, rohnya kontak dengan Tuhan. Nah, saatnya juga untuk tutup mata jasmani, buka mata rohani. Kemarin Dr. Yandi Hutasoid mengatakan bahwa ketika tubuh itu produksi antibodi, gitu ya, ketika ada sinyal bahwa ini tuh malam. Nah, sinyal malam itu diantaranya dideteksi oleh tubuh ketika ruangannya gelap. Maka kemarin Dr. Yandi mengatakan tidur dengan lampu terang dan tidur dengan lampu gelap lebih sehat lampu gelap. Yang pasti lampu gelap lebih irit. Lebih irit. Nah, kalau nggak terbiasa, kalau memang ada yang nggak terbiasa ya, apalagi penakut gitu kan, takut setan, takut gelap, tidurnya terang benderang gitu ya. Pasangannya seperti itu. Nah, Anda memang dari dulu miskin gitu ya, lampu dihemat-hemat ya biasa gelap gitu ya. Pasangannya biasanya terang ya, udah Anda tutup pakai kain hitam aja. Itu lebih membuat oh ini malam gitu ya. Jadi tubuh mendeteksi ini malam. Tapi yang belum terbiasa tidur gelap mulai biasakan ya. Kemarin saya ambil acuannya dari Pak Wiyandi ya, Dr. Wiyandi Hutasoid yang mengatakan bahwa tidur dalam suasana gelap lebih sehat ya, lebih deep sleep ya. Nah, karena itu kalau misalnya punya pasangan yang penakut maunya terang benderang ya Anda tutupin aja nih matanya pakai kain begitu ya. Lebih bagus kainnya lagi warnanya hitam ya. Tutup mata jasmani Anda untuk tidur lebih nyenyak lagi. Semua hal ada waktunya. Nah, termasuk waktu apa? Waktu minum teh sama waktu minum kopi. Pak, saya mah nggak ngefek, Pak. Saya jam 9 minum kopi, tidur jam 10. Pertanyaan saya, deep sleep nggak? Jadi orang yang minum kopi jam 10 malam, jam 11 bisa tidur, kenyataannya begitu tidur pegel semuanya. Begitu tidur ngantuk. Mimpinya mimpi nggak bagus. Jadi indikator-indikator tidur yang sehat tadi loh. Jadi tetap yang namanya ada budaya ya, minum kopi, minum teh. Mau di Jepang, mau di Tiongkok, ya minum teh itu sore. Ya, minum kopi pagi atau sore. Jadi kalau misalnya minum kopi itu kan sarapan kan pagi, jam 6, jam 7 sarapan. Waktu sarapan ini kita pakai makan telur misalnya gitu ya, ketemu protein, ketemu zat besi. Zat besi jangan ketemu kopi. Karena kopi itu asam. Ya, misalnya laktat ya. Nanti ketemu besi, ferolaktat. Zat besi yang sudah bercampur dengan asam, zat besinya nggak keserap oleh tubuh. Makanya minum kopinya jangan ketemu lauk pauk. Makanya minum kopinya itu jam 9. Ketemunya apa? Karbohidrat.
Makanya bagus tuh kalau misalnya ngopi itu ketemunya pisang rebus gitu ya, jangan goreng. Pisang rebus, ubi rebus ya, goreng nggak apa-apa lah kalau minyak gorengnya sekali pakai gitu ya. Jadi minum kopi ada temennya kopi gitu, teman kopinya biskuit 1 potong nggak apa-apa malah gitu ya. Jangan minum kopi temennya stick. Nggak enak juga minum kopinya. Jadi memang makan itu ada aturannya. Kalau ada juga yang wah jangan minum kopi gitu, boleh, tapi jangan ketemu makanan pokok gitu ya. Jadi minum kopi, minum teh ya jam 9 atau jam 3 sore. Kalau mau 2 gelas tapi tidur siang sebentar. Nah, pas bangun tidur, jadi pas bangun tidur itu minum kopi. Ngantuk berarti tidur, jangan aduh jam 9 ngantuk nih mau minum kopi dulu deh. Cukup. Ngantuk itu sinyal badan butuh istirahat. Jangan dikasih kopi, dikasih tidur. Justru bangun tidur udah seger, tambah seger lagi kalau minum kopi itu nggak apa-apa gitu ya. Boleh juga kopinya bisa mau jam 6 pagi gitu ya, baru sarapannya jam 8 atau jam 7 gitu ya. Itu juga nggak apa-apa, tapi tidak bersamaan dengan makanan pokok ya. Kalau mau minum kopi, memang yang peminum kopi darahnya rendah ya, ditinggiin pakai kopi aja daripada ninggiin pakai garam. Atau orang sakit jantung malah disarankan minum kopi gitu ya. Atau kalau misalnya minuman berdasarkan golongan darah gitu ya. Nanti kan ada saya disarankan ngopi nih gitu. Jadi enggak, kopi itu ya sehat tidak untuk semua orang dan tidak semua orang tidak boleh minum kopi gitu ya. Anda memang tapi secara alam kalau orang itu nggak bagus minum kopi ya pasti begitu, kebanyakan orang golongan darah O ya kalau minum kopi itu darahnya tinggi. Enggak, Pak, darahnya enggak tinggi, berdebar-debar. Betul, Pak. Enggak, Pak, saya golongan darah O, minum kopi, saya enggak darah tinggi, minum kopi enggak berdebar-debar. Kalau minum kopi, asam mahnya naik enggak? Ya betul, Pak. Mas ini jadi salah satu gitu ya. Jadi, tapi kalau ada golongan darah AB atau A, wah, ngopi enak banget. Malah kalau belum ngopi kayak belum ada urapan. Jadi sebenarnya Anda bisa tahu siapa diri Anda gitu ya. Kalau memang minum kopi nggak rasa enak, jangan dipaksain. Ya, tapi mungkin lebih cocok minum teh misalnya gitu ya. Tapi ada waktunya. Kalau mau deep sleep, sekali lagi, saya minum teh habis itu tidur aja, deep sleep enggak? Coba mulai dibandingkan gitu ya. Apalagi kalau udah mulai tua. Mulai tua kadang kepekaan tubuh mulai berbeda. Maka disarankan 9-10, 3-4 itu minum kopi atau teh. Ya. Atur pola hidup. Nah, bagi yang susah tidur, ada saran untuk olahraganya sore. Ya, kenapa? Karena orang kalau capek pasti tidurnya pules. Jadi sore hari, bahkan kalau perlu malam hari, olahraga udah. Begitu olahraga, apalagi berenang. Habis berenang lapar, habis makan tidur. Jadi kalau orang capek pasti orang itu kadang nggak bisa tidur karena kurang gerak, kurang olahraga, ya kurang capek. Karena capek-capekin, pasti tidur nanti. Jadi mulailah olahraga sore. Memang yang bagus tuh olahraga itu pagi. Ya, kalau mau dapat sinar matahari alfa ya sebelum jam 10. Sinar matahari beta ya setelah jam 10. Pak, matahari jemur tuh yang bener jam berapa sih? Mau cari apa dulu? Bayi yang sakit kuning, orang yang tua-tua udah kena paru-paru gitu. Disuruhnya kan pagi hari. Salah dong, Pak. Sekarang kan benernya jam 10. Bukan salah. Di atas jam 10 itu kan kebanyakan orang yang cari vitamin D aktif. Karena kalau kita minum vitamin D belum kan ketemu matahari, vitamin D-nya belum D3, belum D aktif istilahnya. Ya, jadi perlu. Nah sekarang ini di masa-masa COVID ini kan vitamin D akhirnya diketahui penting banget untuk bangun sistem imun gitu ya. Kalau vitamin D-nya kurang aja bisa ngedrop lagi. Nah makanya jemurnya jam 10 gitu ya. Jadi saya bukan yang benar jam berapa, semuanya benar. Tergantung mau cari sinar matahari alfa atau beta, ya jamnya beda-beda. Ya, saya makanya paling seneng tuh kalau saya tuh dengerin Dr. Tan Sutien ya. Ada alasannya, jam-jam itu ada alasannya. Oke, saya lanjutkan lagi mengenai olahraga. Nah, olahraga ini kalau yang bagus tuh pagi, ya. Tapi kalau bagi yang susah tidur, Anda bisa mulai dengan sore dulu atau malah olahraga malam, ya. Itu nanti membuat yang susah tidur awal pasti bisa, ya. Mulai dilatih aja. Nah, sama juga pola makan. Jangan terlalu kenyang, jangan kelaparan.
Mau tidurnya jam berapa gitu kan. Saya ambil patokan kan jam 9, jam 10 gitu ya. Ya udah berarti makan malam jam 6, jam 7 udah pas. Tidurnya jam 12, makannya jam 7, ya pasti jam 11, 12 udah lapar lagi. Udah lapar lagi gitu ya. Kekenyangan juga memang kalau kekenyangan bakal tidur gitu, tapi tidurnya nggak deep sleep. Ya, karena terlalu kenyang. Jadi makan malam tidak boleh terlalu kenyang, tidak boleh kelaparan. Kelaparan susah tidur, kekenyangan langsung tidur tapi nggak deep sleep. Kalau mau tidur jam 10, maka jam 9, 10 makan malamnya jam 6 sampai jam 7. Setelah itu jangan makan lagi. Ya, minum boleh. Ya kalau sampai benar-benar lapar banget ya makan buah, nggak apa-apa. Buah yang jangan asam yang malah bikin lapar. Nah, saya kembali ke yang pertama dan habis itu kita tanya jawab ya, juga kalau ada yang mau menambahkan ya. Sekali lagi, tidur ini akan membantu tubuh kita dalam kondisi prima untuk memproduksi antibodi. Ya, tentu bukan hanya tidur, tapi tetap butuh yang namanya gizi, kecukupan asam amino, ada katalis yang bisa membantu sintesa dari asam amino menjadi antibodi, ya. Ada cukup vitamin D juga, ya, dan asam aminonya protein dari susu yang sudah diurai, ya, bukan hanya susu tapi yang sudah diurai karena yang dibutuhkan asam aminonya. Nah, maka saya percaya dalam tidur yang demikian, nah, firman Tuhan tadi digenapi, ya, bahwa Tuhan itu memberkati orang yang dicintainya pada waktu tidur, ya. Oke, dari saya cukup dan saya akan melihat ini ada 11 chat ini pertanyaan atau sapaan. Wah, ada dialog di sini ya. Oke, saya akan baca dulu. Nanti juga saya akan baca dulu sebentar ya. Shalom, shalom. Oke, selamat malam semuanya. Pak Jarod, bagaimana cara mendapatkan ekoenzim? Oke, ini pertanyaan. Oke, di pendahuluan tadi ya. Jadi Bapak Ibu bisa paling gampang sih mungkin Instagram kali ya. Instagram saya nanti kalau bisa tulis, kalau saya bisa baca. Kalau Facebook kadang-kadang saya nggak baca. Yang saya baca tiap hari adalah pasti Instagram. Tapi kalau Bapak Ibu ikut Zoom ini karena mendapat link dari WA grup Keluarga Bahagia, ya berarti tahu nomor WA saya. Ya, nanti WA saya aja, Pak, saya mau gabung ekoenzim, saya dari Medan, saya dari Bali, saya dari mana gitu ya. Nanti saya kasih linknya. Oh, ini link untuk yang Jawa Timur, ini link untuk yang Bangka Belitung, ini link untuk yang Papua. Gitu. Jadi tiap wilayah, ini Kalimantan, ini Manado, tiap wilayah ada WA grupnya masing-masing. Karena belajar ekoenzim itu gratis, dapat sampelnya gratis. Tapi nanti untuk dapat sampel itu harus mengupload kalau sudah buat. Jadi ekoenzim ini murah sekali. Bahan bakunya adalah kulit buah-buahan dan bahan organik segar ya, sayur segar yang nggak dipakai ya, dicampur dengan molase atau gula aren atau gula merah. Bahan bakunya murah, tapi bikinnya 90 hari. Difermentasi anaerob. Sehingga terbentuk 4 hal utama, yaitu fitokimia, asam organik, enzim, dan mikroba baik. Gabungan ini membuat daya bunuhnya terhadap bakteri atau sebagai desinfektan. Sudah ada uji labnya, ya singkatnya aja, koefisien fenolnya 4,0. Berbagai desinfektan kimia impor buatan Jerman saja, saya nggak sebut mereknya, itu hanya 3,2 yang paling bagus. Jadi ekoenzim masih yang terbagus. Bahkan kalau saya ada pengalaman, anak saya kena COVID Delta, sekantor yang satu ruangan 18 orang tertular semuanya, rumah sakit penuh, ini COVID Delta yang penyebarannya luar biasa cepatnya dan gampangnya menular. Saya punya problem kalau isolasi di rumah. Mertua saya 79 tahun dan belum divaksin. Maka begitu saya mendalami ekoenzim, saya berani mempertaruhkan desinfektan waktu anak saya isoman di rumah hanya dengan ekoenzim, tidak pakai yang kimia dan tidak ada yang tertular. Ya, belakangan makanya Palang Merah Indonesia udah pakai ekoenzim aja, gitu ya, dan aman. Kalau lihat Instagram saya, seberapa aman tuh ekoenzim? Saya main hujan-hujanan ekoenzim.
cleanser tak semprot ke tangan buat cuci muka, udah malah mukanya tambah kenceng gitu kayak di masker ya. Gimana cara mendapatkannya? Ya nanti masuk di grup, nanti di grup itu akan saling berbagi. Ya kalau mau beli juga ada sih, Bukalapak, Shopee, Tokopedia. Tapi di grup kita sebenarnya tidak disarankan beli ataupun jual. Tapi kalau mau beli zaman sekarang apa sih yang nggak ada? Apa juga ada ya. Pak, saya insomnia. Oke. Ikuti aja langkah-langkah tadi ya. Dicoba, ikutin langkah-langkah tadi. Tentu segala sesuatu itu perubahan nggak bisa instan. Instan itu lumpuh berjalan, buta melihat, kerasukan di tengking sembuh gitu. Kalau ini sebuah pola itu butuh waktu ya. Oke. Shalom Pak, bagaimana cara mengatasi bangun malam pada jam tanggung? Ya, 2:30 sampai jam 3 subuh sehingga kalau tidur lagi agak susah. Kalaupun tidur kembali malah kebablasan kesiangan. Oke, kebanyakan tidur tuh bangunnya tuh kenapa sih? Kencing ya, apalagi makin tua, makin umur ya. Kalau makin umur tuh kan B gitu ya. Beser, budek, bungkuk, bodrak, buyutan. itu tanda-tanda tua itu. Nah, supaya kita nggak malam-malam nggak kencing melulu gitu ya. Kalau kita misalnya dengan tinggi badan dan berat badan itu harus minumnya ada yang 2 liter, 2,5 liter gitu. Nah, itu dipenuhinya kayak ada grafiknya, makin malam makin sedikit gitu ya, sehingga kita siang hari banyak kencing gitu ya, malamnya itu bisa mengurangi bangun kalau bangunnya dalam rangka kencing ya. Ada lagi yang orang bangun kenapa gitu ya, jam 2-an, jam 2, jam 3 itu dingin-dinginnya gitu. Nah, AC-nya pasangin pakai timer ya, nanti jam 2 dia udah mati sendiri sehingga kita nggak akan bangun karena kedinginan. Bangunnya karena tadi Pak mimpi dikejar maling, udah tadi kan. Dikejar maling, dicekek Pak, dicekek setan itu ya. Nah, kembali ke pelajaran yang tadi. Tapi kalau sampai yang kayak dikejar setan itu kayaknya perlu hubungi hamba Tuhan ya, supaya di checklist ada masalah-masalah apa dalam hal sisi roh ya, supaya nanti bisa didoakan, dan kalau perlu misalnya ya dilepaskan dengan kehidupan apa yang membuat roh itu masih jahat, masih bisa mengejar kita sampai ke alam mimpi. Oke, saya baca lagi. Malam Pak, bagaimana anak-anak yang tidur jam 2 pagi sampai jam 8 pagi karena menyelesaikan tugas kampusnya. Jadi memang sebaiknya itu gini ya, tidur lebih awal, besok pagi bangun pagi, lalu diselesaikan gitu. Atau ya memang, tapi begini, kalau itu tidak sering ya, dalam arti kan pas mau wisuda, pas nyelesai skripsi gitu ya. Tapi hati-hati kalau pas zaman pandemi ini. Anak saya paling kecil itu kalau sepedaan 60 kilo, 40 kilo. Anak saya perempuan ya, saya kalah sama dia. Saya juga cukup sehat, tapi dia belum lagi hampir-hampir mendekati vegan gitu ya, nggak makan daging segala macam, bro, sehat banget itu. Tapi waktu itu dia kayak 7 hari terakhir tuh lembur terus. Waduh, sampai jam 2, bener kena COVID. Jadi ketika orang seperti yang disampaikan Royan Hutasoid ya, ketika orang tidurnya nggak teratur ya, malah masih mending orang yang kerja shift. Jadi dia kerja 3 minggu kerja malam ya, ada ritmenya, itu masih mending daripada malah yang dalam mendadak dalam 7 hari ini tidurnya jam 2 terus, tapi tadinya nggak pernah begitu gitu ya, itu lebih drop. Tapi kalau orang yang malah sudah biasa kerja shift, tapi itu pun nggak ada yang dur-duran terus sampai berbulan-bulan, kan ada giliran kerja shift gitu ya. Itu masih lebih bagus daripada yang mendadak. Ya, kalau namanya pekerjaan kan kadang ada yang nggak bisa dihindarin ya. Tapi biasakan hidup produktif pada siang hari supaya namanya lembur itu ya sebisa mungkin dihindarin. Kecuali kalau nggak bisa dihindarin, mau gimana lagi gitu ya. Selamat malam Pak, saya dari sebagai narasumber, saya sering merasakan ulu hati sakit. Saya sering menyatakan ulu hati sakit perut, perih, sakit sendawa, sakit kepala, masalah tidur sering terbangun berkali-kali. Nah, ini kalau udah mulai ulu hati, sakit perut, ini tadi yang saya kayaknya nggak kebetulan nih ada tamu dokter. Saya bukan dokter ya, saya dokter. Jadi, kalau masalah tidur bisa, kalau udah ini
Anda merasakan ulu hati sakit, perutnya perih, sering sendawa, sakit kepala, tidur sering terbangun. Nah, saya mau todong nih ya. Pak Ivan bisa bantu ya Pak Ivan ya? Ya, siap. Oke, saya bacakan pertanyaannya nih. Nah, kayaknya nggak kebetulan di bawah IBA saya. Jadi kebetulan ya. Mau Oke. seminar, mau webinar kesehatan, ada dokter WA. Udah, undang aja deh. Baru kenalan ditodong deh. Ya. Ya. Kalau di NDC ya Pak ya? Siap. Ya, Bapak di NDC ya saya sering kontak itu Pak Isyong, Pak Joshua, yang bidang-bidang keluarga. Siap. Kalau Pak Yosia di Saputra emang satu grup di KIB dengan Pak Erik juga ya. Oke Pak Ivan, saya baca pertanyaannya nih. Malam Pak, saya sebagai narasumber sering merasakan ulu hati sakit, perutnya perih, sakit sering sendawa, sakit kepala, dan tidur sering terbangun. Oke. Obat apa yang saya konsumsi? Ini obat nggak boleh jawab saya nanti. Ya. Shalom, Ibu. Ya. Tadi sebenarnya saya sudah sempat di chat ya. Saya ulang lagi aja. Ya, jadi sebetulnya kalau misalnya untuk sering sendawa, setelah itu sering sulit tidur karena ulu hatinya sakit ya, perut perih. Jadi intinya semacam ada sakit mah ya Ibu ya. Jadi kalau misalnya ada nyeri ulu hati dan sering sendawa itu biasanya kondisinya disebut dengan nama GERD. GERD itu artinya sakit lambung yang sudah sampai naik asamnya bisa ke kerongkongan esofagus dan juga bisa ke atas intinya. Jadi reflux. Nah, untuk seperti itu obatnya biasanya kita pertama harus ubah pola hidup, pola makan, pola tidur ya seperti tadi dari Pak Jarot. Setelah itu juga untuk namanya obat, kalau misalnya memang sudah dicoba dari perubahan gaya hidup, gaya makan, kita kurangin yang gorengan, terus kurangin yang pedas-pedas, kurangin yang lemak, kurangin santan, kurangin yang asam-asam. Kalau itu sudah dicoba kurangi masih tetap bermasalah, berarti biasanya harus dilihat dulu sama dokter penyakit dalam. Jadi dibantu sama dokter penyakit dalam, biasanya dilakukan endoskopi. Dilihat yang pakai selang, dimasukkan ke dalam, sampai kita bisa kelihatan lambung dan ususnya bagaimana, apakah ada masalah atau tidak. Dari situ nanti baru mungkin diresepkan obat-obat dari dokter penyakit dalam tersebut, obat-obat buat mengurangi reflux asamnya tersebut, Ibu. Oke, terima kasih ya. Siap Ibu. Terima kasih. Iya, sama-sama Pak. Ya, ini Pak Ivan jam 7 menit lagi akan live. Coba saya carikan pertanyaannya buat Bapak. Atau saya baca urut aja dah. Pak, saya supaya bisa tidur melakukan terapi high potential terapi, yaitu saya meletakkan padding alas yang diletakkan di bagian pantat yang dialiri listrik, produknya Waki. Apakah kebiasaan saya ini memiliki efek samping nantinya? Ini saya sudah lakukan 10 tahun. Wah, Pak Ivan ada pengalaman hal ini? Izin kalau misalnya untuk penghangat, mungkin sebetulnya kita anggapnya ya penghangat biasa aja ya. Jadi kan kadang-kadang juga orang di Japanese juga mereka pakai penghangat ya kalau musim dingin ya katanya ya. Saya belum pernah ke Jepang sih, tapi saya kalau lihat-lihat di film-film ya intinya sih sebetulnya kalau penghangat tuh ya untuk mengkondisikan suhu tubuh kita aja. Kalau misalnya kita nyamannya dengan tidur dengan penghangat, ya silahkan dilakukan, dilanjutkan. Dan juga baik sih untuk mengurangi penyakit-penyakit tertentu. Kebetulan saya juga ada asma, harusnya saya punya penghangat ya. Ya ini Sukabumi soalnya dingin memang. Tapi Sukabumi udah nggak sedingin dulu. Ya intinya penghangat itu boleh aja untuk mengkondisikan tubuh. Tapi kalau misalnya terlalu sering di bagian bokong misalnya atau bagian-bagian tertentu, takutnya juga iritasi sih sebetulnya yang ditakutkannya. Jadi kalau mau pakai penghangat, mungkin penghangat yang langsung aja satu ruangannya dihangatkan. Oke, ya. Dan dia sudah melakukannya 10 tahun. Kalau memang 10 tahun ini aman-aman aja ya. Aman saja. Oke, lebih bagus yang penghangat ruangan ya. Jadi nggak langsung nempel badan. Ya, Shalom Pak, saya tidur jam 10, tapi akhir-akhir ini jam 12 ke atas. Saya akhir-akhir ini jam 12 ke atas saya bangun dan sejak sesak, jadi harus semprot Ventolin lalu tidur. Setiap pagi saya sakit kepala dan punggung,
sangat lelah dan tidak bersemangat untuk bekerja. Mohon sarannya untuk saya. Oke, yang tadi harus jelaskan semuanya itu semuanya. Tapi kalau ada dari Pak Ivan ada mau tambahan sebelum Bapak ada misbah keluarga? Ya, mungkin ini aja ya, apa namanya tadi masalah Ventolin ya tadi ya. Ya. Ibu Ruth Huta Uruk ya. Ya, jadi begini, kalau misalnya sudah sampai pernah pakai Ventolin, berarti memang sudah asma yang harus dikontrol dengan obat ya, memang. Jadi ya saran saya nanti ibu kembali lagi ke dokter paru, nanti kita diuji lagi sama dokter paru, ada namanya asma control test. Itu untuk lihat asmanya segimana sih, apakah ada sering gejala malam dan sebagainya. Saya juga ya puji Tuhannya untuk asma saya lumayan terkontrol sih, kalau malam tidak ada gejala sampai sesak sampai memerlukan Ventolin. Tapi kalau untuk ibu misalnya sampai memerlukan Ventolin dan sebagainya, berarti itu harus rutin kontrol dulu ke dokter parunya. Karena dari asma juga kan tentunya kalau misalnya ada peradangan paru, tentu dia jadi sulit tidur juga karena radang parunya itu akan membuat kita bengek dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu Ibu. Semoga lekas sembuh, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Pak Ivan. Karena Pak Ivan akan ada kegiatan misbah keluarga, jadi silakan Pak kalau ada. Mohon izin dulu Pak hari ini. Ya. Oke, makasih Pak Ivan. Nanti kontak-kontak lagi Japri. Ya, saya lanjutkan pertanyaannya ya. Pak, saya tidur yang tadi saya ulangin lagi ya, tapi akhir-akhir ini sering sakit kepala dan punggung, lalu lelah, tadi yang karena semprot Ventolin tadi ya. Karena itu ada hubungannya dengan pernafasan, ya, atau asma, silahkan tadi cek dengan dokter paru-paru. Tapi yang saya mau tambahkan juga, dari komunitas ekoenzim itu ada yang punya masalah asma ya dan sering sesak pernafasannya, maka waktu menghirup udara bisa diselingi, misalnya kalau nggak air panas yang dikasih kayu putih gitu ya, ada juga yang dikasih ekoenzim. Itu ada, karena ekoenzim itu ada mikroba baiknya ya, dan mikroba baik itu yang bisa membunuh mikroba jahat di saluran pernafasan kalau itu mengganggu. Terus yang tadi makan sering bersendawa ya. Kalau ada masalah mah tentu memang mahnya harus diobati. Tapi jika bukan karena mah, bisa juga karena pencernaan yang tidak sempurna sehingga antara bersendawa ya berarti lewat mulut atau kentut. Berarti ada masalah pencernaan. Nah, kalau masalah pencernaan solusinya adalah minum probiotik. Ya, cuma saya nggak akan menjelaskan probiotik ini karena minggu depan kita akan bahas probiotik, ya. Sehingga dengan probiotik ini banyak hal yang bisa dibetulkan, ya. Karena kunci kesehatan adalah diantaranya ya tidak ada tidur gitu ya. Pak, saya udah makan sehat Pak, ya. Itu yang namanya makan sehat, sayur, buah segala macam udah lengkap Pak gitu. Tapi ini diserap oleh tubuh apa enggak? Kita makan semuanya, tapi kalau ini enggak dicerna, nah untuk mencerna itu butuh enzim. Enzim itu diproduksi oleh tubuh dan juga oleh mikroba yang ada dalam tubuh yang memproduksi enzim. Belum lagi nanti sisa makanannya yang enggak terpakai, kalau enggak ada mikroba baik yang cukup banyak di tubuh kita, nah ini akan jadi masalah, ya. Maka perlu sekali minum probiotik supaya masalah yang keluar dari mulut dalam bentuk sendawa ke belakang dalam bentuk kentut gitu ya, atau yang sering beraknya keras, karena berak, maaf nih, beolnya harusnya itu lembut dan tenggelam, nggak ngapung di air ya, itu berarti bagus, indikator untuk fesesnya itu lembut dan tenggelam. Itu bisa dibuat seperti itu dengan minum probiotik yang jenisnya cukup dan jumlahnya cukup. Jumlah aja kalau jenisnya enggak, karena jenis probiotik itu banyak ya, tapi tunggu minggu depan ya. Minggu depan saya akan jelaskan probiotik bersama Ibu Ivon ya. Oke, kita lanjutkan dulu pertanyaannya. Pak, bagaimana mengenai minum susu? Apakah dianjurkan untuk semua umur? Katanya manusia makhluk yang paling aneh sebab sampai tua dianjurkan terus minum susu. Oke. Kalau saya pakai bukunya Dr. Tan Sutyen dan Dr. Elizabeth Subrata, Dr. Teresia Pohe, ini dokter yang
tidak nulis resep obat dan tidak jual obat. Ya, kalau dokter yang jual obat, nulis resep obat atau rumah sakit, mungkin tidak membuat orang sehat, tapi membuat orang sembuh. Makin banyak yang sakit, omsetnya makin bagus. Jadi, tapi kalau ada sakit, ada diobati, gitu ya. Apa bedanya? Bedanya sama dokter Tan Sutjen, Elizabeth Subrata tadi kan dokter yang tidak buka resep. Jadi dia bikin orang sehat. Nah, saya perhatikan dokter-dokter yang membuat orang sehat, karena bagi dia ya mengajarkan kesehatan, bikin buku-buku kesehatan. Ketika Anda pergi ke misalnya ke tempatnya dokter Elizabeth Subrata, Anda nggak akan dikasih resep obat, Anda diajari masak. Jadi tempat prakteknya itu bukan emang pantry, dapur. Diajari masak yang benar, goreng yang benar, minyak yang benar. Coba dokter ngajarinya begitu gitu ya. Jadi dikasih kursus gitu ya, supaya Anda diperbaiki kehidupannya, pencernaannya, sehingga tidak perlu minum obat dan tidak perlu sakit lagi. Sama juga dokter Tan Sutjen kan begitu. Anda konsultasi, diajari gitu supaya sehat. Nah, terus terang saya lebih percaya sama dokter yang membuat orang sehat. Kalau dokter yang membuat orang sembuh, makin banyak yang sakit, makin bagus kan? Maaf nih kalau saya bicara begini, mungkin ada dokter yang marah gitu. Tapi dalam arti, rumah sakit itu investasinya triliunan loh. Kalau orang sehat kan bangkrut ya, gitu ya. Makanya saya terus terang ya, saya lebih percaya sama dokter-dokter yang mengajarkan hidup sehat. Ya, nah, yang saya sebut tadi, Dr. Tan Sutjen, Dr. Elizabeth Subrata, dan yang lain-lain. Ini semuanya bahkan melarang orang minum susu. Ya, bahasanya kasar lagi kalau jelasin ya. Susu sapi itu buat anak sapi. Susu sapi itu buat anak sapi, bukan untuk manusia. Kalau udah selesai ASI ya berarti saatnya berhenti minum susu gitu ya. Makanya selama ada ASI, kalau bisa setahun, 2 tahun, kasih ASI terus, jangan dikasih susu sapi itu buat anak sapi gitu. Jadi susu itu dia paling menentang namanya 4 sehat 5 sempurna. Udah 4 sehat aja, 5-nya itu jangan susu gitu ya. Nah, kecuali susunya sudah kita robah menjadi yogurt, kefir. Karena melalui fermentasi, susu bukan susu lagi. Melalui fermentasi, lemak-lemak rantai panjang yang di susu dipotong. Gitu ya. Protein rantai panjang. Makanya ada orang kan minum susu kentut gitu ya. Kenapa? Karena nggak bisa mencerna kasein atau mungkin laktosnya ya. Jadi dia nggak bisa mencerna laktosa. Sedangkan dalam susu sapi ada laktosanya. Dalam susu hewan pokoknya udah. Tapi dengan difermentasi, ya, maka orang tidak kentut kalau dia minum Yakult, yogurt, bahkan yang tadi sakit mah tadi, yogurt, Yakult, kefir rasanya asam, tapi tidak membuat sakit mah. Ya, sama jeruk lemon, rasanya asam tapi pH-nya 8. Jadi yang asam itu belum tentu pH-nya rendah. Jeruk lemon asam tapi ngobati sakit mah, nggak bikin sakit mah. Nah, susu gitu ya, masih ada kecuali lagi. Jadi dalam nanti minggu depan lebih jelas sebenarnya. Kimchi, kombucha, kefir, yogurt, Yakult, tempe ini probiotik. Makanan probiotik. Tubuh kita butuh probiotik, apalagi habis sakit dibom pakai antibiotik. Maka probiotiknya berkurang, maka minumlah probiotik. Nah, kalau probiotiknya sudah banyak dalam tubuh kita, probiotik ini butuh makanan supaya mereka sehat juga. Nah, makanan untuk probiotik namanya prebiotik. Nah, kalau tubuhnya banyak probiotiknya, sebenarnya nih minum susu nggak apa-apa. Karena susunya akan dimakan sama probiotik. Tapi kalau cuma probiotiknya kurang dalam tubuh, Anda minum susu, kentut, mencret, ya itu berarti probiotiknya kurang. Makanya masalah kentut dan mencret minggu depan selesai. Minggu depan kita belajar ya mengenai probiotik. Jadi kalau susu aja jangan diminum kecuali Anda punya probiotik dalam tubuh itu banyak banget. Ya. Atau paling bagus ya susunya difermentasi. Atau mau lebih bagus lagi, susu fermentasi ada campur susu segar. Itu berarti prebiotik dicampur dengan probiotik. Iya, menjadi probiotik. Ya,
Oke, saya lanjutkan lagi ya. Pak Jarod tanya, saya biasa terbangun jam 12 sampai jam 2, lalu tidak bisa tidur, sekalipun sudah mendengarkan musik rohani, instrumen, karena apa nggak bisa tidur lagi, lalu saya agar tidak kemana-mana dan pusing, saya buka laptop, terus baca renungan. Oke. Sebenarnya itu nanti lama-lama jadi kebiasaan. Kalau Anda bisa tidur-tidurin, ya walaupun susah, pokoknya pasang tadi tuh kain hitam gitu ya. Kalau takutnya emang gini, ada yang orang baca Alkitab tambah ngantuk, ada yang baca Alkitab tambah bergairah. Dapat pewahyuan, ngantuknya hilang. Dengar lagu, berpilih lagu yang lembut gitu ya, atau kalau mau terbaik lagi sebenarnya sih jangan musik pun jangan. Kalau udah itu nanti persiapan mau tidur jam 10 persiapannya itu, tapi terbangun itu ya kencing terus segera tidur, jangan mikir apa-apa, paling nggak Tuhan terima kasih aku mau tidur lagi gitu ya, tidur saya mau tidur saya tidur gitu, supaya kita males balik tidur lagi ya. Jangan mikir yang macam-macam, mikir ini mikir itu, besok ngapain gitu. Nah begitu mikir besok ngapain otaknya aktif kan, makanya tadi penting sekali kan, besok mau ngapain udah ditulis. Jadi malah malam-malam gini besok ngapain ya? Udah ini nggak ada yang lupa lagi dah. Ya nggak. Udah ditulis. Jadi nggak ada tuh begitu. Aduh, hari ini ngapain ya gitu. Udah itu nggak akan ada gitu. Karena itu bikin kayak cereng gitu ya, ngapain gitu. Jadi udah ditulis ya besok udah. Pokoknya jam 7 mulainya kegiatan gitu kan. Yang paginya nggak usah bangun tidur, gosok gigi, kayak gini-gini nggak usah ditulis ya kan, udah pasti kan, bangun gosok gigi, sarapan saat teduh gitu. Tapi apa yang dikerjakan sih gitu ya, hubungin ini, itu kan biasanya kan mulai jam 8-an gitu kan. Jadi begitu, pokoknya sebelum jam 7 ya udah nggak mikir yang itu lagi, udah ditulis kok. Itu membantu kita bangun pada jam 12, jam 2 itu nggak mikir mau ngapain gitu ya. Jadi begitu kencing, otaknya udah langsung disetel, tidur lagi. Tidur lagi gitu ya. Itu jauh lebih baik apabila langsung tidur lagi. Karena begitu kebiasaan, saya kemarin sempat tuh gini. Dari tidur jam 12, jam 1, jam 12, pindah jam 10, udah bagus ya. Jam 10 bangun jam 5, jam 10 bangun jam 5. Gara-gara Covid, lalu ada PPKM, nggak bisa kemana-mana juga. Ya waktu itu ada Covid, tapi kan sempat longgar ya, malah udah sempat kebaktian offline gitu. Wah, ada Zoom-nya juga lebih sering gitu ya. Begitu saya sempat waktu itu nyoba untuk tidur lebih awal, jam 8 gitu. Bisa sih. Jam 10 bangun jam 5, jam 9 bangun jam 4, jam 8 bangun jam 3. Ya memang udah cukup juga kan, bangun jam 8 kan jam 3 udah 7 jam gitu kan. Ya makanya tuh begitu bangun, waduh, bingung nih mau ngapain gitu. Susah, udah 7 jam udah cukup gitu ya. Memang kalau misalnya tidurnya juga jangan terlalu awal ya. Nanti kalau makanya saya sekarang ini di jam 10 sampai jam 5 atau jam 9 sampai jam 4. Nah, kalau jam 4 pun mau bangun ya bangun, nggak apa-apa udah. Paling nanti habis makan siang, nah kalau bangun di jam 4, habis makan siang agak ngantuk, tidur siang pendek aja, setengah jam cukup. Kemarin kita dengan dokter Nani Jaya ya, kalau siangnya tidurnya 2 jam atau katakanlah 1 jam, nanti malam itu akan berkurang 2 jam. Jadi tidur 1 jam siang akan mengurangi tidur yang malam. Maka tidur siang itu snap aja kan, 15 menit, 30 menit cukup. Anda tidur siang 2 jam gitu ya. Nanti malamnya bisa berkurang 4 jam tuh. Jadi tidur siang itu bisa merusak tidur, tapi bukan menggantikan dalam arti, oh kalau gitu saya nggak bisa tidur malam, besok tidur siang yang malam 4 jam, harusnya 8 jam, cuma 4 jam. Berarti besok siang diganti 2 jam cukup nih, efektif malah kalau gitu ya. Kalau gitu siangnya 4 jam aja, malamnya bisa kerja. Nggak begitu. Jadi tidur siang 1 jam menggantikan malam 2 jam itu dalam arti ini kelamaan nih, 1 jam 2 jam nih, ini ngerusak yang malam gitu loh maksudnya. Ya, jadi makanya tidur siang itu ya paling lama sejam aja lah, kecuali berkala gitu ya, malamnya lembur, kadang-kadang malamnya ada apa ya kita ganti siang gitu ya. Nah siang itu biasanya memang tidak selama tidur yang malam tadi, waktu menggantikan siang itu sering 2 jam aja, malamnya cuma tidur 2 jam gitu ya, siangnya nggak mungkin 6 jam ya, paling 2-3 jam. Jadi kayak menggantikannya memang lebih pendek di siang hari. Tapi jangan kebiasaan tidur siang yang lama ya, pokoknya tidur siang 2 jam gitu, pasti malamnya susah tidur karena udah dibikin siang hari tadi gitu. Jadi malamnya tetap
paling enggak itu bisa kalau tertidur siang gitu ya, pasang wecker aja supaya 1 jam bangun, supaya nanti malamnya lebih nyenyak, ya bisa lebih panjang kan. Kalau siang kan dramatnya namanya juga siang ya, hubungin teman juga masih bangun, ada kerjaan bisa diurus gitu. Kalau jam 12, jam 1, jam 2 kelap-kelip, anak istri tidur semuanya. Ya berarti lu ujung-ujungnya carinya gadget, liatin YouTube gitu ya, teman-teman yang di Amerika gitu. Tapi tetap namanya hidup ini ya lebih bagus di siang hari gitu kan. Malamnya tidur. Nah, siangnya kan kalau misalnya kita punya pekerjaan kan istirahat itu kan jam 12 sampai jam 1 ya kan. Makan. Lalu kita bisa snap sebentar. Kalau kita sekarang masa di rumah ini ya 30 menit aja, gitu udah cukup bagus ya. Oke, saya baca lagi. Bagaimana membiasakan anak tidur tepat waktu? Kebiasaan jadi biasakan. Kebiasaan jadi kebutuhan. Kebiasaan jadi karakter. Maka seperti tadi saya katakan di depan, anak-anak kami dulu pulang sekolah, main, karena habis sekolah mungkin jenuh, stres, sudah bermain, olahraga, rumah teman, sepedaan, makan malam, belajar. Selesai belajar, mesbah keluarga, tidur gitu ya. Itu ritmenya dibentuk terus gitu ya. Itu butuh waktu 2-3 bulan membentuk ritme. Butuh waktu 2-3 bulan. Butuh seminggu untuk merusak. Jadi begitu libur, pergi ke rumah saudara, biasa nonton YouTube bareng-bareng. Itu nanti begitu sekolah lagi, aduh, membiasakan lagi. Jadi memang membentuk kebiasaan baik itu butuh 2-3 bulan. Seminggunya untuk merusak seminggu udah cukup. Jadi memang ini kayak hidup itu perlu dibiasakan terus gitu ya. Nggak bisa dalam waktu cepat ya. Pak minta link untuk proses ekoenzim. Oke, nanti saya kasih tahu. Awal tadi saya bilang bisa masuk Instagram saya, WA saya, nanti selesai Zoom saya kasih linknya. Ya, sebetulnya kotanya apa. Kalau yang sudah membuat ekoenzim atau sudah masuk di grup ekoenzim, tapi mau melanjutkan pelajarannya khusus hanya di perikanan, ada WA grup perikanan, peternakan ada peternakan, atau yang pertanian terpadu. Pertanian terpadu itu berarti ya peternakan, perikanan, karena memang saya juga punya perikanan, punya peternakan, punya perkebunan, kebun durian segala macam, udah masuknya pertanian terpadu. Gitu ya. Tapi untuk masuk di pertanian, perikanan, peternakan ini harus sudah ada di grup ekoenzim. Karena di grup lanjutan ini nggak dibahas lagi bikin ekoenzimnya bagaimana. Gitu ya. Nah yang bikin ekoenzimnya ini kalau sampai nanti kotanya, wah ini kotanya di peta nggak ada nih. Ya nanti ada masuk di grup ekoenzim nasional. Jadi saya ada 12 grup ekoenzim nasional. Ya, baru satu ada wilayah Jambi, Sriwijaya, Palembang. Wah Pak saya ada di Bengkulu. Nah saya Bengkulu belum ada. Bisa masuk Sumatera Utara atau masuk yang nasional gitu ya. Jadi ada wilayah, tapi kalau kota itu memang kita belum bikin karena jumlahnya sedikit. Mau dibuatkan grup cuma 5, ya memenuhi banyakin grup aja gitu ya. Jadi masuk grup yang nasional. Oke, saya lanjutkan lagi. Pak mau tanya bagaimana caranya biar bisa membangun mesbah pagi atau malam, biar rumah rajin ajak anak-anak untuk mesbah. Kalau sudah dibangun untuk mesbah malah ngantuk. Jadi gini sih, sekali lagi itu menjadi sebuah kebiasaan ya. Waktu anak-anak kami masih TK, kami hampir tiap hari. Waktu SD seminggu 2-3 kali. Waktu anak SMP seminggu sekali, bahkan kadang 2 minggu sekali. Kenapa? Karena hidup rohani itu bisa berjamaah, bisa pribadi. Seseorang harusnya, anak-anak itu, ya kita nggak tahu kita mati kapan. Itu kita berharap kita matinya lama gitu ya. Tapi kan kita nggak tahu. Mendidik anak itu menyiapkan anak bisa hidup tanpa kita. Nah, termasuk juga mendidik rohani itu orang harus bisa makan rohani sendiri. Sehingga suatu saat anak itu bisa saat teduh sendiri, bisa PA pribadi, pendalaman Alkitab sendiri, bukan cuma cari khotbah terus. Ya, anak rohani masih awal, baru lahir baru, bertobat, nggak apa-apa ya, minta doa Pak Pendeta, minta doa Pak Pendeta. Tapi sebenarnya Tuhan Alkitab itu mengajarkan kita doa itu nggak pakai perantara. Ya, jadi kita harus mendidik juga sampai anak itu bisa berdoa sendiri. Tapi kan tentunya itu butuh kedewasaan rohani. Makanya awalnya mesbah keluarga. Tapi setelah anak SMP aja kalau bisa, kalau saya menyarankan jangan tiap hari ya bisa 2 minggu sekali, seminggu sekali ya supaya anak juga kita masing-masing ada waktu untuk doa pribadi
PA pribadi. Nah, idealnya ya bapak yang pimpin karena bapak itu misbah imam dalam keluarga. Tapi kalau nggak ideal kan bapaknya nggak gereja, malah bapaknya nggak satu agama. Praktisnya dimulai dengan siapa yang mau saja. Ibu dengan anak satu, nanti lama-lama ibu dengan 2 anak, lama-lama ibu dengan 3 anak, lama-lama bapaknya ikut juga. Idealnya ya kepala keluarga yang memimpin. Kalau Ulangan pasal 6 itu Musa berbicara kepada laki-laki. Dan Musa berkata, bacakanlah Taurat ini kepada anakmu, dan seterusnya. Jadi Bapak sebenarnya untuk misbah keluarga tuh, aduh Pak, saya tuh nggak bisa nerangin Alkitab, Pak. Firman Tuhan memerintahkan untuk Bapak itu membaca. Nah, saya yakin sekarang nggak ada ya, Bapak yang buta huruf ya. Jadi Alkitab itu nggak usah diterangkan, karena Alkitab itu firman Allah. Firman Allah itu hidup. Pada mulanya firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi firman Tuhan itu hidup. Hidup itu artinya dibaca saja. Kalau anaknya lahir baru, orang lain lahir baru, ayat yang dibaca itu nanti terngiang-ngiang di telinga, masuk ke alam bawah sadar, di roh dari manusia itu, bisa Roh Kudus yang di dalam roh manusia, karena waktu kita percaya Tuhan Yesus, Efesus 1:13, dimeteraikan dengan Roh Kudus itu akan menjelaskan firman. Sehingga ayat yang dibaca bapaknya, nomor 1 dapat ini, nomor 2 dapat ini, istri mendapat ini, bisa berbeda-beda, karena Roh Kudus akan menerjemahkan firman. Jadi tugas Bapak hanya membaca saja. Nah, menurut saya kalau hanya membaca, semua Bapak bisa pimpin misbah keluarga. Karena memang Ulangan hanya mengatakan, bacakanlah Taurat ini, gitu ya. Dibaca aja. Ya, syukur bisa jelasin. Ya, dan jelasinnya benar. Daripada jelasin salah, lebih baik nggak usah dijelasin. Dibaca aja udah. Kita baca hari ini 1 perikop, udah cukup udah. Ya kalau mau mulai yang gampang ya dari Yohanes, kitab Yohanes atau Mazmur gitu ya. Misbah keluarga, hari ini kita baca kitab Wahyu. Mana aja ini apa sih maksudnya ayat gitu ya. Jadi yang mudah tuh ya Amsal, Mazmur gitu ya, Yohanes. Bahkan kalau banyak pemurid ya, waktu saya ikut pemuritan dulu atau bahkan ikut ya pemuritan untuk jemaat juga, kepada orang yang lahir baru, suruh baca kitab Yohanes, Injil Yohanes. Sekali, 2 kali, 3 kali, baru menjelajahi yang lain. Karena nanti akan menggunakan itu sebagai pola dasarnya untuk membaca kitab yang lain. Jadi sama juga kalau misalnya ini keluarga baru, misbah keluarga, mulai dari kitab Yohanes. Itu saran dari para pemurid. Selamat malam Pak, anak saya tidur seperti makan kerupuk. Giginya bunyi-bunyi. Yang lain ngorok keras. Ada yang sambil tidur ngoceh aja. Bangun selama matanya buka, mulut nggak pernah berhenti ngoceh terus. Begitu tidur, kita pikir diam, ternyata ngoceh juga tuh anak. Ya, yang berbahaya itu bukan anak ya. Kalau suami tidur menggigol itu loh ya, dari penggigolnya Maria sayang gitu ya. Jadi ada keluarga pergi ke polisi gitu ya. Polisinya tanya sama bapak ya. Bapak, kenapa bapak dipukulin gitu ya? Ya malam-malam saya bilang, Maria sayang. Terus saya dipukuli sama ibu. Polisinya bilang sama ibunya, ibu tuh gimana sih? Punya suami gini romantis, malam-malam bilang sayang kok. Ibu gebuki. Masalahnya namaku bukan Maria. Namaku bukan Maria, Pak Polisi. Hati-hati yang suka menggigol ya. Tiba-tiba ditempeleng lo sama pasangan. Nah itu karena itu pikiran yang kacau itu ya, jadi kebongkar tuh ya kan pikirannya di situ, karena ya memang mimpi itu ada yang dari Tuhan ya. Yusuf mimpi dari Tuhan, tapi nggak semua mimpi itu dari Tuhan. Ada yang dari buah pikiran ya, nggak mikir apa-apa, mimpi ya bisa dari Tuhan ya kan. Kadang-kadang ada juga ya, mau percaya nggak kan, misalnya dia ngimpi bapaknya gitu ya, ngimpi begini gitu, seminggu lagi bapaknya meninggal, sehingga dia udah siap dengan hal itu gitu kan. Itu kan bisa juga sebagai komunikasi dari Tuhan, bisa ya, tapi tidak selalu ya. Mimpi itu bisa buah pikiran
Yusuf dapat mimpi, banyak orang hamba Tuhan juga dapat mimpi, tapi tidak selalu. Nah, kalau mimpinya, nah sekarang anak atau pasangan atau anak tidurnya bunyi gitu ya, bunyinya tergantung nih ya. Yang pasti sebenarnya indikatornya tadi itu. Dia kalau ngorok kan bisa juga terjadi karena pernafasan ya. Saya punya saudara ngorok terus itu. Ternyata ada gangguan pernafasan. Begitu diberesin pernafasannya ya ngoroknya hilang. Apalagi yang ngoroknya itu kan macam-macam ya. Ada yang ngoroknya itu kayak istilahnya nih mobil Toyota bensin gitu lah. Wah, ngoroknya halus gitu. Nah, ya. Panther, wah grok. Tapi yang paling ngeri itu udah kayak truk, tapi truk nanjak gitu. Jadi kita yang bangun tuh gila, kayak mau mati. Waduh, itu dia yang tidur, kita nggak bisa tidur. Kadang ngoroknya tuh kayak mesin mau mati gitu. Ini kayak mesin antara mesin. Waduh, saya pernah sekamar seorang begitu. Waduh, kamu tadi malam ngoroknya keterlaluan deh gitu. Kenapa? Antara mau hidup, saya pikir kamu tuh mau mati gitu. Mati kayak hidup kayak gitu. Waduh, ngorok kayak orang mau mati tapi nggak mati gitu kan. Jadi gitu. Nah itu ya, itu gangguan pernafasan ya. Itu gangguan pernafasan bisa diselesaikan, dibawa ke dokter yang dengan pernafasan ya. Oke, saya baca lagi. Salam Pak, izin tanya bagaimana untuk ibu yang masih begadang untuk urus babi, susu, ganti popok dan sebagainya. Oke, ini kan tugas ya, tugas ritme kehidupan ya. Begadang. Jadi gini, memang idealnya tidur itu kan malam gitu ya, idealnya. Lalu banyak orang karena lembur, karena pekerjaan, kerja shift, lalu imunnya drop. Tapi yang ajaib ya, hamil itu sama anak menyusui itu, makanya kalau ini yang punya anak lagi menyusui ya, benar-benar ikuti Instagramnya Dr. Tan Sutien. Dia kalau jelasin itu lengkap banget. Jadi ketika ibu itu hamil, lalu punya anak, lalu menyusui, lalu payudaranya membesar, lalu produksi ASI, memang hidup itu tadi yang ilmu soal tidur tadi kondisi umum. Namanya kondisi umum. Begitu kondisi khusus, kayak ibu menyusui gitu. Ibu menyusui itu diberi kemampuan dan kekuatan ekstra karena seiring dengan produksi ASI gitu ya, itu tubuhnya itu juga dalam kondisi ekstra. Coba kalau ibu lagi nggak hamil, terus dibedah sesar gitu ya, itu juga sembuhnya lebih lama loh. Tapi ketika orang dalam rangka melahirkan gitu ya, itu wanita loh dahsyat banget ya, bisa dioperasi sesar, bahkan maaf nih kalau normal pun gitu digunting. Aduh, saya lihat 2 kali karena yang anak pertama saya kelewat. Saya lihat istri saya melahirkan 2 kali, saya pingsan 2 kali. Saya pingsan 2 kali. Aduh, gimana yang menjalani gitu, tapi yang menjalani beda gitu. Jadi untuk ibu hamil, ibu punya anak, itu masa-masa ibu yang karena gini, di dalam ASI itu kan ada kolostrum ya. Ada juga probiotik yang paling hebat di muka bumi. Jadi selain kolostrumnya juga ada probiotiknya. Jadi gini, kalau ini harusnya buat minggu depan ya. Jadi manusia begitu lahir masih bayi, probiotik dalam tubuh ini banyak banget. Ya. Nah, makin tua jumlah dan jenis probiotik itu makin berkurang. Jadi ini misalnya sel tubuh manusia sebesar ini. Maka probiotik mikroba baik itu kecil. Tapi dalam satu sel manusia ada 10 mikroba baik yang mengelilingi satu sel. Jadi dari segi volume tentu manusia ya tubuh manusia. Tapi dari segi kuantitas dalam satu tubuh manusia, misalnya 1 miliar sel, maka ada 10 miliar mikroba baik. Dan mikroba itu juga akan mendrive perilaku. Makanya kalau bukunya Tan Sutien, mikroba baik itu atau makanan itu akan mendrive perilaku. Mikroba juga akan mendrive perilaku makan. Jadi misalnya nih, anak-anak suka makan yang manis-manis. Maka yang berkembang biak mikroba yang suka makan manis. Nanti begitu mikrobanya lapar,
dia akan berteriak kepada sel-sel tubuh, cari gula, cari gula, cari gula. Makin lama makin suka manis. Anda kurangi aja tuh jumlah bakteri mikroba yang suka manis dalam tubuh. Caranya gimana? Jangan makan manis 3 bulan gitu ya. Kopi pahit, minum jeruk nggak pakai gula gitu ya. Lama-lama mikroba yang suka manis itu menderita dalam tubuh saudara, jumlahnya berkurang. Anda minum probiotik yang lengkap, kimchi, yogurt, yakult yang lainnya, nanti jumlah probiotiknya seimbang lagi gitu. Anda tiba-tiba Anda nggak suka manis. Jadi mikroba dalam tubuh akan mendrive pola makan. Bahkan nanti lama-lama mendrive perilaku. Ya. Tapi yang pasti bikin sehat. Jadi kalau tadi kembali soal ibu yang begadang demi anak, itu untuk anak itu sehat, di dalam ASI ada kolostrum dan juga mikroba baik. Dan untuk bisa membuat ASI-nya sedemikian hebat, ibunya dikasih kondisi hebat. Jadi itu pengaturan Tuhan, ya, pengaturan alam itu yang luar biasa. Ketika orang sedang, bahkan itu juga termasuk dalam binatang ya, sedang punya anak gitu ya. Saya beberapa waktu yang lalu sering di Instagram saya itu saya ngepost binatang gitu ya. Singa lagi bercinta atau domba mengalahkan singa gitu ya. Lembu mengalahkan singa gitu ya. Terutama lembu, sapi, domba, kijang yang sedang beranak. Jadi ketika bahkan ayam mengalahkan ular, itu ketika ayam atau binatang itu anaknya diganggu sama ular gitu, ayam jantannya kabur duluan. Ada keledai, ada rusa gitu, anaknya diganggu sama macan, jantannya pergi duluan. Emang namanya bapak-bapak itu ternyata banyak pengecut, laki-laki itu banyak penakut, nyelamatin diri. Jadi siapa yang menyelamatkan anaknya gitu ya? Ibunya, saudara. Waduh, saya lihat YouTube-nya gitu, tak perhatiin gitu, domba, sapi, lembu, ayam semuanya. Itu yang melindungi anak itu betinanya semuanya loh. Jadi ibu itu kekuatannya luar biasa, kekuatan cinta itu luar biasa, kekuatan untuk mengasihi anaknya itu luar biasa, bahkan sampai kekuatan fisiknya ada kekuatan ekstra dari keberaniannya. Jadi ibu yang punya anak jangan takut imunnya drop gara-gara harus nyusui anak, karena itu ibu dalam kondisi yang luar biasa. Asal ibu jangan kepahitan ya. Tuh, ini anak lahir begini karena bapaknya sontoloyo. Sambil menyusui, sambil bersih, sambil mengumpat bapaknya. Itu bukan karena lemburnya itu yang bikin drop. Kepahitannya itu loh ya. Jadi ibu sambil menyusui jangan kepahitan sama yang bikin anak itu lahir gitu ya. Memang dia kayak Herodes mungkin itu. Betul Pak, udah suami saya itu muka Herodes Pak, urapan Firaun, tingkah laku Pontius Pilatus. Ibu punya suami seperti Pontius Pilatus, ibu akan punya karakter seperti Tuhan Yesus. Ya, satu pertanyaan terakhir, setelah itu nanti Pak Erik akan menutup kita ya. Pak, saya kalau mau tidur susah sekali, sudah prepare pukul 9, lampu udah dimatikan, doa, tapi baru bisa tidur jam 11, wah 2 jam, kadang sampai jam 12, kadang sampai pagi. Jadi dari posisi mau tidur ke pules itu susah banget. Bagaimana caranya mudah deep sleep? Apakah ada klinik? Ya, kalau semua cara yang tadi saya ajarkan mentok gitu ya, termasuk pengendapan pikiran, ya, sugesti pikiran, ya memang perlu ke klinik. Ya, klinik itu coba nanti carinya. Kalau yang saya kenal kemarin pernah jadi narasumber di kita, Dr. Andreas Raharja, ya, Dr. Andreas Raharja. Boleh nanti kalau Bapak yang bertanya ini tahu WA saya, karena di WA grup Keluarga Bahagia, ya nanti capri saya kasih ya, ada klinik mengenai tidur ya, hamba Tuhan juga ya, Kristen juga pernah jadi narasumber di kita. Oke, dari saya cukup karena dari segi waktu juga ya, kita akan berjumpa minggu depan dalam pembahasan mengenai probiotik, dan akan diajarkan juga bikin minuman probiotik ya yang sederhana. Dan saya sudah praktek 4 bulan yang diajarkan minggu depan itu ya, tapi minggu depan itu udah langsung dari produsernya ya, dari produsen biangnya. Saya serahkan ke Pak Erik, silakan Pak Erik untuk penutupan. Iya,
penutup, kesimpulan juga boleh, nambah juga boleh. Ya, Pak, rasanya cukup ya, sudah dijelaskan semua. Tapi intinya memang kalau kita bisa lengkap dalam segala sesuatu, dalam kesehatan, bahkan bisa tidur nyenyak dalam segala sesuatu, meskipun ada pergumulan, ada kesusahan, itu semua anugerah ya yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, saya ingat kisah di Matius 8 ayat 23 mulai tentang waktu murid-murid Tuhan Yesus berlayar di Danau Galilea, kemudian ada angin ribut ya sehingga perahu mereka hampir tenggelam. Murid-murid ketakutan, tetapi Tuhan Yesus waktu itu tertidur ya, dan karena itu mereka teriak-teriak kepada Tuhan, kita mau binasa nih ya. Dan Tuhan bangun dan dia berkata, kenapa kamu kurang percaya? Lalu Tuhan menghardik angin itu dan danau kembali menjadi tenang. Nah, saudara, dari hal ini kita belajar bahwa satu hal kalau kita bisa tenang ya dalam diri kita, dalam pikiran kita, terlebih-lebih waktu kita sedang mengalami permasalahan, pergumulan, itu semua karena anugerah Tuhan bagi setiap kita, karena kita ada di dalam Tuhan. Ya, saya banyak mendengar kesaksian dari rekan-rekan seiman, ya, dari jemaat, bahwa mereka satu hal yang mereka mengalami perubahan adalah kalau dulu waktu mereka belum sungguh-sungguh kepada Tuhan, setiap kali mereka mengalami kesulitan, masalah, pergumulan, maka salah satu hal yang terjadi adalah mereka nggak bisa tenang sampai nggak bisa tidur. Ya. Tetapi setelah mereka sungguh-sungguh kepada Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan, mereka merasakan bahwa meskipun ada masalah, tetapi mereka dalam menghadapinya berbeda sekarang. Ya, mereka tidak dikuasai ketakutan lagi. Mungkin khawatir ada, takut ada, tapi mereka tidak dikuasai lagi. Dan mereka bisa tetap tidur ya dengan baik. Ya, itu anugerah. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua untuk mari apa yang sudah disampaikan Pak Jarod tadi lakukanlah, karena itu adalah bagian kita. Kita juga harus melakukan yang terbaik. Meskipun ada anugerah Tuhan, bukan berarti kita tidak perlu berusaha. Ya, tetap hal-hal yang bisa kita lakukan, yang jadi tanggung jawab kita lakukan sebaik-baiknya. Tapi percayalah, ya, dalam segala hal ada anugerah Tuhan yang menyempurnakan segala sesuatu yang kita lakukan. Nah itu saudara, mari untuk mengakhiri ibadah malam hari ini, saya mengajak kita untuk mengangkat roti bersama-sama. Sambil mengangkat roti ini, kita renungkan kebaikan Tuhan. Ya, kalau sampai hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini, semuanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. 1 Korintus pasal pertama ayat 26 berkata, kalau kita renungkan siapa kita dulu, bagaimana keadaan kita dulu. Hari ini keadaan kita jauh lebih baik, dan kita dipermuliakan Tuhan luar biasa. Karena itu dalam segala hal, biar kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan, dan dalam segala hal, kita harus selalu percaya kepada Tuhan. Karena kasih Tuhan sudah terbukti. Bahkan Tuhan berkata, Dia akan menyertai kita, menjaga kita, memelihara kita bukannya di dunia ini, tapi sampai kepada kekekalan. Nah itu saudara, satu hal kita harus percaya, kasih karunia Tuhan cukup bagi setiap kita. Dan sambil mengangkat roti, mari sama-sama dengarkan firman yang tertulis. Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebenarnya dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukan kacauan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari ucapkan syukur kepada Tuhan, dan kita satukan hati kita untuk berdoa dan bersyukur. Haleluya. Tuhan Yesus mengucap syukur, malam hari ini kami boleh beribadah bersama-sama, kami boleh dituntun dalam kebenaran firman-Mu, supaya kami boleh menikmati kehidupan yang terbaik yang Tuhan sediakan buat kami. Kami mengucap syukur untuk korban-Mu di kayu salib, Tuhan, untuk karya penebusan-Mu, sehingga kami dilepaskan, dimerdekakan, kami dipulihkan, dan dalam menjalani kehidupan kami boleh menikmati kebaikan kemurahan Tuhan. Termasuk kami boleh dibebaskan dari semua ketakutan, kekhawatiran. Dan malam hari ini terima kasih Engkau sudah memakai hamba-Mu Pak Jarod untuk memperlengkapi kami, Tuhan. Sehingga kami boleh melakukan bagian kami, menjaga diri kami, supaya semua berkat yang sudah Tuhan siapkan buat kami, benar-benar kami nikmati. Termasuk kami boleh, Tuhan, mengalami tidur yang terbaik setiap malam. Karena kami tahu, di saat kami tidur pun Tuhan memberkati kami, memulihkan kesehatan kami, sehingga kami boleh hidup dalam segala kebaikan kemurahan Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu Pak Jarod yang sudah memperlengkapi kami malam hari ini. Biar Tuhan terus tambah-tambahkan pewahyuan, tambah-tambahkan Tuhan segala sesuatu, hal-hal untuk membangun jemaat Tuhan, membangun kami semua, supaya kami mengalami kepenuhan dan kedewasaan di dalam Kristus. Terima kasih, hamba-Mu berdoa, dalam segala sesuatu yang Tuhan percayakan buat hamba-Mu ini, Tuhan yang tolong, sehingga Pak Jarod Tuhan boleh menyelesaikan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya oleh anugerah Tuhan, dan jadi berkat dimanapun Engkau membawa Pak Jarod untuk melayani jemaat. Terima kasih, kami terus berdoa buat ibadah KIB Talkshow ini Tuhan, biar Tuhan terus pakai, sehingga banyak jiwa, semakin banyak jiwa diberkati. Terima kasih, hamba-Mu serahkan Pak Jarod, Ibu Esther, keluarga semuanya di dalam perlindungan, pemeliharaan, dan pertolongan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, kami juga teringat buat rekan kami, Pak Roni Daud, yang saat ini sedang ada di Amerika, biar Tuhan terus jaga, lindungi Tuhan, dan segala sesuatu boleh dilakukan yang terbaik di sana, dan pada waktunya boleh kembali bersama-sama dengan kami. Terima kasih juga, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan buat bangsa negara kami, sehingga hari ini kami boleh bersuka cita Tuhan, pandemi COVID-19 boleh kembali melandai, menurun lagi Tuhan, dan kami terus berdoa biar Tuhan pulihkan bangsa negara kami dan bebaskan Tuhan dari pandemi ini. Terima kasih, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya perlindungan Tuhan sempurna buat kami, gereja-Mu Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini, kami mau akhiri ibadah Talkshow malam hari ini dengan ucapan syukur, dan kami percaya sebelum kami berpisah kembali pada aktivitas, kami mau beristirahat, Tuhan sudah menyiapkan berkat buat setiap kami. Itu kami angkat kedua tangan kami buka hati kami untuk menerima berkat Tuhan. Sebenarnya dikasih Tuhan, karena iman-Mu, kesetiaan-Mu pada Tuhan Yesus. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari tempat yang maha tinggi, yang akan memelihara hati jiwa pikiran-Mu, sehingga Engkau bisa hidup berbahagia, tenang, dan dalam damai sejahtera yang dari Tuhan. Dan terimalah berkat yang terbaik, jasmani dan rohani, yang datang dari Allah Bapa di surga, di dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan dalam persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita senantiasa, mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku lepaskan berkat ini, dan kita semua yang percaya menerimanya sama-sama katakan, amin. Amin. Terima kasih Pak Jarod. Pak Jarod. Terima kasih Pak Yari. Bapak Ibu Saudara semuanya. Terima kasih. Terima kasih.